Ngomongin pajak nih, kan kalau pekerja kantoran itu kan biasanya pajak udah termasuk dalam gaji kan, berarti kan udah dibayar langsung dari kantor gitu, pajak, asuransi segala macamnya. Hmm. Nah, gimana kalau freelancer untuk mengatur kayak gini, kayak misal asuransi buat pribadi atau Eh, pajak? Nah, itu gimana itu? Nah, Emang ini penting itu? ada yang harus diluruskan dulu kali ya, bahwa sebetulnya semua pekerjaan itu. Oke, halo semua, selamat datang di Taxi Session bersama gua Dani dan And Osba. I'm Dinui. Yoi, yang akan membahas topik menarik yang akan menghibur kalian malam ini. Sip. Nah, sebelum kita masuk nih, gue pengen basa-basi sedikit sama lu, Din. Apa kabar lu hari ini? Oke, nggak peduli, langsung masuk. Silakan perkenalkan sama tamu kita. Silakan Emang Mas. kurang aja. Silakan Mas. Kita perkenalan tamu dulu deh. Silakan dengarkan tamu nih. Halo. Ya, halo Mas. Ini sebagai mungkin para pendengar nggak tahu nih tamu kita siapa ya, Bang. Nah, ini adalah salah satu kepala CEO dari Ponimu. Nah, Ponimu itu bisa dibilang salah satu aplikasi nonton anime yang resmi, yang berbayar, yang dimana itu pernah ada di Indonesia ya, Mas? Iya, betul. Tapi sayangnya orang Indo. Ya, tapi mungkin diperkenalkan dulu deh, Mas. Mau perkenalkan diri dikit buat para pendengar deh, lebih lengkap gitu. Apa ya kenalinnya ya? Nama, alamat, kode pos, bukan? Alamat nanti ini dikejar-kejar. Nama ya, perkenalkan saya Marco, selaku founder dan CEO Ponimu. Kalau yang belum tahu, sebenarnya saya yakin kayaknya juga ada yang nggak tahu sih. Ponimu itu situs streaming anime yang pertama kali menjalankan simulcast di Indonesia. Kemarin kita mulai di tahun 2018, tetapi di awal tahun 2020 ini kita sudah stop aplikasinya, gitu. Sekarang PT-nya masih ada, jadi masih berjalan, tapi sudah tidak berurusan dengan anime lagi. Begitu. Nah, ini aku pengen tanyain awal-awal dulu. Ponimu dibuat itu idenya buat apa sih? Like alasannya dibuat itu? Oke, wah panjang ceritanya ini. Pendekin. durasi. Ada ya? Sekilas saja kali ya. Jadi saya itu sempat tinggal di Jepang sebetulnya. Jadi setelah lulus dari S1 di Indonesia, saya ke Jepang, mendapat kesempatan untuk ke Jepang untuk kuliah S2. Jangan ditanya jurusannya, ngasal. Jadi kalau orang mau ke Jepang untuk studi, saya kebalikannya. Saya studi untuk ke Jepang. Nangkap bedanya kan? Ya, karena saya juga wibu. Tapi dulu istilahnya bukan wibu ya. Wibu belum terkenal. Otaku ya? Otaku dulu. Iya, jadi demi ke Jepang saya rela belajar S2 jurusan apapun yang penting bisa ke Jepang, begitu. Nah, lalu setelah selesai S2 ya dimulailah. Ya sebenarnya sebelumnya job hunting juga dimulai sebelum lulus sih, tapi ini ya susah lah gitu. Kita sebagai saya sebagai orang yang lulusan saya teknik, jadi saya engineer sebetulnya. Lulusan engineer untuk bisa masuk ke dunia entertainment tuh nggak ngerti itu mesti kemana sih, mesti ngapain gitu ya. Dari dulu juga pengen masuk dunia hiburan, entertainment, tapi juga sendirinya nggak bisa gambar, jadi bingung tuh mesti ngapain sebetulnya. Jadi emang kepikiran mau pulang juga ke Indo waktu itu. Itu tuh tahun 2013. Tahun 2013 mau pulang ke Indonesia. Cuman karena masih ada keinginan untuk tinggal di Jepang ya, karena ya masih pengen lebih dekat, stay lebih dekat dengan keotakuan. Ya kalau ke Indonesia jauh lagi dong nanti. Udah melihat dari dekat kan, masa jauh-jauh lagi. Jadi masih coba di stay di Jepang dengan cara ya tetap kerja di perusahaan yang masih berbau engineer gitu. Oke. Gampangnya ini kerja dulu sebagai sales engineer, itu di perusahaan yang memproduksi fiber optik. Fiber optik. Ya, kalau kalian tahu kayak macam apa tuh namanya sekarang, My Republic, itu kan mereka pakai fiber optik tuh, FTTH, fiber to the home. Nah, itu kita jualan fiber, kabel dan berbagai macam perangkatnya.
ke luar Gua negeri. kira ini loh fiber optik itu kayak kacamata. Sorry. Bukan. Fiber optik kacamata ini. Jualan kacamata. Nah gitu. Nah terus itu masih stay itu 3 tahun di sana. Nah setelah itu kontrak 3 tahun berakhir tuh. Nah situ juga kembali galau lagi gitu, mau pulang atau enggak nih gitu, mau pulang atau enggak gitu. Tapi akhirnya nekat nih, ya udah kita coba cari-cari info deh gitu. Di Apa yang rame gitu ya? Ini sih lebih ke arah di Jepang tuh gimana sih cara masuk entertainment, kan masa ke Jepang udah lama-lama ya, berarti pas itu tuh ke Jepang udah 5 tahun berarti. Kayak sia-sia gitu, kayak belum ngapa-ngapain di dunia entertainment kan. Jadi cari-carilah info. Nah terus tiba-tiba ada yang ngepost di semacam Indonesian community gitu di Jepang. Ada lowongan nih di perusahaan, di studio animasi gitu. Di studio animasi sebagai nggak perlu gambar juga, jadi sebagai sales dan bizdev gitu kan. Promotion staff gitu ya, yang marketing gitu ya. Beda tapi ya intinya untuk bizdev tuh berarti untuk mengembangkan bisnis. Tapi nanti kalau misalnya kita ngomong lebih jauh lagi nanti bagian lainnya kita bisa tahu bahwa bizdev itu sebetulnya job desk-nya apa? Itu pembantu sebetulnya. Jadi bizdev itu melakukan apapun. Jadi kalian jangan sampai ditipu kalau misalnya ada atau lebih kasarnya budak. Betul. Iya. Romusha lagi. Harus kerja apapun. Tapi itu juga kayak gitu sih. Bizdev di Indonesia juga basically kerja apapun. Lu bayangin ke Jepang jadi Romusha lagi. Nostalgia. Ya, jadi jadi dia ada tuh lowongan ya. Karena kebetulan perusahaannya itu kita sebut aja Asahi Production. Dia itu mau mengembangkan bisnis ke Indonesia, maka dia nyari orang Indonesia gitu. Nah terus apply lah saya ke sana, untungnya diterima, alhamdulillah ya, amin. Nah diterima, di sana kerja tuh jadi sales. Nah di sana itu dulu sempat mengerjakan berbagai proyek untuk Indonesia, misalnya mencarikan publisher Jepang yang mau menerbitkan komik di Indonesia. Terus kita carikan penerjemahnya di Indonesia, terus kita jembatani untuk didistribusi ke berbagai platform di Indonesia, gitu. Salah satunya itu kemarin komik Harlequin dari Softbank Creative itu kita distribusikan ke Scoop. Scoop itu sekarang udah jadi Gramedia Digital tapi, gitu. Terus kita juga kerjasama dengan Pionicon untuk bikin komik baru, itu namanya Aura kalau kalian tahu. Kemudian kita juga pernah bikin kuliah pilihan di ITB di jurusan DKV ya, untuk mengajarkan mahasiswa DKV membuat atau menyusun proposal original anime production. Sama Mbak Aziza ITB juga. Gitu. ITB kan ada DKV juga. Ya, kebetulan saya juga ITB, tapi teknik kimia. Kok jauh? Ya, jadi intinya saya mah konvensional aja. Saya udah jadi engineer, fallen engineer sebetulnya. Technician yang sudah tidak bisa engineer lagi. Sama kayak saya berarti. Bagus. Hukum yang nggak bisa hukum lagi. Nggak bisa hukum lagi. Aku masuk podcast. Nah, yang kupikir ini apa, dari semua pengalamannya Mas, kok tiba-tiba muncul membuat situs nonton anime itu? Nah, itu setelah itu. Di situ pas lagi di Asahi Production itu kita juga menyebat banyak ini kan, jadi jembatan untuk distribusi komik dan juga anime ke Indonesia. Nah, salah satunya adalah menjual lisensi anime dari Jepang ke Indonesia langsung. Gitu. Jadi kita jadi agentnya. Gitu. Jadi kemarin dulu kita di sana ngomong-ngomong dengan berbagai macam lisensor di Jepang untuk bisa dijual lisensinya ke platform-platform di Indonesia. Dulu tapi memang belum terlalu banyak ya. Kemarin dulu tuh adanya Orange TV yang sekarang jadi Genflix ya. Terus dulu juga udah ada Klik Film tapi mereka masih belum mau intinya. Inilah banyak berusaha sama license anime juga. Jadi bukan masalah gambar. Jadi itu di situ baru mulai kebayang bahwa memang ini sih untuk kerja di industri entertainment itu tidak butuh skill menggambar sebetulnya. Gitu ya. Mungkin kalau kalian yang nonton Shirobako kan tahu bahwa ya ada yang namanya kayak macam produser atau mungkin cuma Seisaku Shinko gitu ya. Cuman runner doang, itu ya basically sales dan lainnya itu tetap dibutuhkan, nggak cuman yang bisa gambar intinya. Nah, nggak semua di dunia produksi kayak animasi atau dunia produksi kayak anime atau kayak animasi dan entertainment itu cuma butuh gambar atau video. Masih ada yang masih badannya masih butuh kayak promotion lah, marketingnya lah, arahannya lah, pengide gitu semacamnya masih ada. Terus sekali. Nah itu nanti akan kita bahas lagi di bagian freelance nanti lah ya. Tapi intinya karena berhubungan dengan banyak lisensor, kemarin akhirnya sedikit-sedikit kadang-kadang ada kayak
sentilan gitu dari beberapa lisensor nih, kita mau jual ke Indonesia nih, tapi kok susah ya gitu memang ya, itu apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dilakukan gitu. Nah, melihat ada kebutuhan itu, akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Terus dibuatlah Ponimu gitu. Memang sebelum pulang sempat ngobrol-ngobrol dengan 2 atau 3 klien yang cukup dekat, memastikan bahwa mereka mau dan kutip mau menjual lisensinya ke Indonesia gitu, ke Ponimu lah katakan nanti yang mau dibuat ya. Soalnya kalau misalnya saya pulang terus belum ada jaminan kan juga ya bego juga gitu ya. Iya, at least sudah ada ide dari sana ya. Betul, udah ada ACC gitulah. Memang itu ACC ini beda dengan harga ya, jadi lain cerita lagi gitu ya. Yang intinya mereka udah mau menjual. Gitu intinya ya udah pulang ke Indonesia. Nah, yaudah nih kayaknya bisa dicoba nih. Toh juga di Indonesia itu selama ini udah beberapa ada yang coba bikin streaming tapi masih belum berhasil, dan kebetulan fitur yang memang masih belum pernah dicoba dan cukup seksi adalah simulcast. Gitu. Jadi kemarin kita coba simulcast pertama. Gitu. Simulcast itu apa? Simulcast itu intinya kita mendistribusikan atau men-stream anime di jam yang sama, tapi biasanya nggak bisa sama karena masalah license ya. Jadi biasanya sejam atau 2 jam setelah. Berarti kayak television gitu ya? Iya. Jadi kalau misalnya di Jepang itu misalnya sudah tayang animenya episode 1 misalnya, nah di jam 7 misalnya jam 8 udah di Indonesia nih. Gitu. I see. Jadi kayak replay gitu ya? Nah, replay maksudnya. I see. Gitu. Nah itu mengenai asal muasal Ponimu lah. Jadi idenya muncul dari Jepang dan kayak ini loh mengenal kayak mencari apa ya tadi Din? Gua sumpah kayak gua masih mikir kayak apa tadi? Mikirin pas kok tiba-tiba mirip sama Baziza juga. Gua tahu mah ini bakal di take over lagi kita ini ya. Iya jadi panjang ya. Silakan. Takut gua. Diatur lagi flow-nya silakan. Iya. Tapi ya muncul idenya dari Jepang dan emang udah ada ide mau buat kayak industri streaming dari Jepangnya, tetapi itu tuh Ponimu mau ngetes doang ya, ngetes airnya gitu, apakah benar laku di Indonesia dan semacam gitu ya? Ya semacam itu, dan kebetulan memang dari diri sendiri juga ya ternyata juga ya surprise ini bosan juga di Jepang, jadi ya memang ada keinginan untuk balik dan kebetulan ada ide ya udah coba aja gitu. Nah sayangnya juga ya, tapi pas zaman Mas balik itu Indonesia masih rame yang dimana streaming bajakan dan banyak orang yang download dan sebagainya. Soalnya dulu juga sedihnya emang orang Indonesia pasti lebih mikir ngapain bayar ada gratisan kok. Nah itu yang bikin males kadang. Ya apa boleh buat lah itu semua di mana-mana juga kayak gitu sih. Iya. Ya oke. Berarti asal mulanya terbentuknya Ponimu ini karena Mas sendiri juga waktu itu lebih banyak berkecimpung di dunia licensing berarti ya? Iya, jadi saya sih pribadi nggak pernah jarang banget berurusan sama di bagian ngomongnya lapangan ya kalau di bahasa Indonesia Gemba, di bagian yang gambar-gambar sih, lebih ke arah entertainment gitu ya? Iya, lebih ke arah ketemu sama bagian producingnya sih. Jadi ketemunya sama bagian sales, bagian produser. Ya kadang, tapi emang jarang ke bagian animatornya, ke bagian key animator jarang. Ya mostly bukan bagian yang fun-nya, malah bagian yang perhitungannya gitu. Bagian bisnisnya lah, iya, bukan bagian production-nya, bukan pabriknya lah gitu. Soalnya pabriknya intinya menghibur atau tidak, itu simpelnya sih kalau bagian luar. Gitu. Tapi setelah Ponimu udah sayang diselesaikan tahun ini ya Mas, bulan berapa ya di itu Ponimu? Pastinya bulan Januari 2020. Nah, apakah setelah Ponimu bakal ada project lagi gitu Mas, atau karena sekarang kan streaming anime udah banyak loh, Muse Indonesia dan semacamnya, juga ada yang bukan Kaori apa ya, intinya di YouTube udah mulai ada streaming anime yang berlisensi dan benar-benar dari Jepang gitu. Iya. Apakah bakal ada gitu kan? Iya. Kalau ditanya ke saya, apakah Ponimu akan menjalankan streaming lagi? Jawabannya jelas enggak. Udah enggak ya. Ya, kalau mau dibilang belak-belakan, ya simpel aja ya, kapok aja sih gitu. Ya karena gini kita mencoba ya. Betul, karena gini sih, bukan masalah nggak mau lagi atau gimana. Kalau masalah mendukung sih, saya selalu tetap mendukung. Maksudnya sebagai sama-sama wibu lah ya. Ya siapa sih yang nggak pengen Indonesia maju ya dengan platformnya sendiri gitu. Ya sedangkan yang lainnya kan majunya dari katakanlah Muse dari Singapura, bahkan pusatnya di Hong Kong sama Taiwan kan. Apalagi ini maju karena anime gitu.
Ya, di Indonesia belum ada yang beneran apa ya? Ada sih Sushi Roll kalau kalian tahu. Oh, ada. Ya, Sushi Roll itu sister company-nya Genflix. Dia sister company, sister platform lah. Platformnya Genflix. Dia kemarin juga beli sub license dari Ponimu. Dia juga sekarang udah banyak anime dari Medialink gitu. Oh. Cuman mereka lebih mainnya pasar besar, pasar awam. Jadi mereka jarang menargetkan ke kita yang mungkin lebih lebih wibu akut kali ya ngomongnya. Yang anime-anime yang underground gitu, mostly mereka ngincarnya Yes, yang mereka nyarinya main nih, misalnya bisa kayak yang Naruto gitu. Nah, sedangkan Naruto tuh juga nggak segampang itu diambil lisensinya gitu, karena udah banyak yang monopoli di Asia gitu. Ya, Indonesia pun sampai Shippuden season berapanya sih itu? Ya, dan ternyata mereka juga budgetnya nggak selalu sesuai ya. Ini saya sedikit buka-buka dikit, tapi jangan terlalu disebar. Tapi ini budget pembeli konten juga nggak semurah itu. Jadi bahkan untuk sekelas Genflix pun juga itu masih menjadi pertimbangan besar gitu. Jadi sedangkan kalau misalnya mereka mau ngincer yang katakanlah Naruto gitu ya, bahkan mereka mau sampai Naruto Shippuden ya, bukan hal yang mudah karena kan episode-nya banyak banget ya. Iya. Bayangin aja gitu dikali jumlah episode-nya masih banyak berapa gitu. Itu aja One Piece pun masih lanjut sampai sekarang, dan mereka yang di Indonesia pun cuma sampai yang Crocodile ya itu seingat. Ya, jadi kalau misalnya mau dikatakan belak-belakan ya memang Ponimu udah nggak mau lagi. Kenapa kemarin juga bisa stop? Sebetulnya gampang sih, alasannya juga udah jelas ya. Memang nggak pernah dibilang secara terus terang gitu ya, tapi memang ya alasannya karena kita cukup capek untuk nyari dana sebenarnya, untuk raise fund lagi gitu. Soalnya income-nya nggak terlalu raise fund itu kan juga raise fund selalu bisa dilakukan, tapi zaman sekarang kan gini kan udah tahu nih di Indonesia udah banyak dihantam oleh pertikaian antara dua, ya bukan bahkan 3 atau 4 ya e-commerce yang gede-gede itu ya. Iya. Ya jadi oranye lawan hijau lah, lain-lain tuh lawan merah lah. Nah nggak itu usah tolong, no hate di sini. ya jadi intinya kan mereka semua udah saling kill-killan, udah saling bunuh-bunuhan, sampai sebetulnya banyak venture capital juga yang udah mulai gerah gitu, kayak udah bukan pasar yang mudah lagi untuk udah soalnya banyak banget sekarang malah kalau mau kayak anu streaming dan semacamnya. Jadi akhirnya sekarang kalau bisa kita mau cari investor lagi itu akan sangat susah menjustifikasi jumlah dana yang diminta untuk dengan menyebutkan misalnya potensi pendapatannya gitu ya, dan juga mungkin usernya gitu. Nyata memang nggak sebanyak itu gitu. Kemarin kita juga udah sempat riset sedikit mengenai pasar anime di Indonesia, sebetulnya banyak ya, tapi tetap aja nggak akan bisa sebanyak katakanlah kalau kita bandingkan dengan ya tadi platform hijau, platform oranye. Soalnya udah banyak lah intinya. Soalnya kalau kita buat lagi ya ngapain, Nanyong ini udah banyak kok, itu udah ada, itu udah ada. Main. Betul. Jadi ya udah kita stop aja gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau buat lagi, misalnya platform anime, ya saran saya sih jelas yang bisa harus benar-benar siap bakar duit dulu, gitu. Bakar duit dulu. Ya, itu jelas sih, nggak mungkin nggak bakar duit. Soalnya karena income-nya belum menetap gitu. Iya, income-nya belum menetap banget itu. Ya itu bukan kayak jual beli barang ya gitu. Kita beli terus ditinggal dinaikin harga, beli jual ulang kan langsung dapat untung ya. Ya enggak, pasti ada prosesnya lama banget. Ya, Netflix pun itu merah sebenarnya. Netflix itu kalau kalian tahu, Netflix itu laporan keuangannya merah. Gitu. Dia kasnya masih ada karena selalu dapat invest gitu. Apalagi banyak banget malah anime, dan jujur kalau Indonesia pun anime ku dapat info dari media sosial kan emang kuat voice acting, dan diriku sendiri kan voice actor. Ku banyak berita. Oh, banyak banget. Sebenarnya jumlah anime itu banyak banget di Jepang. Jadi ini sedikit share lagi ya. Kenapa tuh? Tadi ada join. Iya, sedikit share lagi nih. Kemarin pas masuk ke tadi Asahi Production ya, pertama kali masuk ke dunia anime ya, itu kan masih katakanlah karena baru pindah jadi masih cupu lah gitu posisinya ya. Itu tuh tau nggak kerjaan 3 bulan pertama ngapain buat training? Itu saya disuruh ngelis judul anime, sutradaranya namanya siapa, karakter desainernya siapa, scenario writernya siapa, studio productionnya siapa, untuk setiap season dari tahun 2010 sampai tahun 2017. Banyak banget itu. Berarti Dan itu capek banget, dan itu baru nyadar bahwa selama ini biarpun udah sering nonton anime juga ya, tapi baru nyadar setelah dituangkan dalam tabel bahwa dalam satu season tuh bisa 40 sampai 50 anime keluar. Jadi dalam 1 tahun tuh bisa hampir 200 anime, dan waktu itu saya harus ngelis itu tabel, berarti 200 kali 7 sekitar 1000-an lebih, 1400 dulu. Udah mau itu pun
per tahun pasti ada season-season, dan per season itu anime paling sedikit lah, minimal ada 8 sampai 10 anime yang keluar per season. Iya. Yang kulihat. Iya, Itu jadi pun ada yang short anime, ada yang sampai per episode 12, ada yang masih berlanjut sampai 25, dan ada berlanjut sampai episode berapapun itu. iya banyak banget gitu. Emang ribet sih kadangnya kalau soal anime dan semacamnya sekarang. Mm-mm. Jadi kalau emang mau berbisnis itu atau kayak membuat platform kayak streaming anime dan semacamnya, emang harus dipikir panjang lagi. Soalnya income-nya belum menentu, langsung kembali dana tahun ini pasti prosesnya lama banget, gak menentu. Oh, iya. Wow. Ya sesimpel itu aslinya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya lagi ya sebenarnya kita bukan yang menutup-nutupin, tapi memang jawabannya udah jelas sih, nggak usah diumumkan secara gamblang gitu bahwa memang butuh dana, dan kita lagi tidak ada keinginan untuk mencari dana lagi karena itu hal yang melelahkan sebetulnya. Gitu. Karena juga orang Indonesia pun ya kembali ke awal lah, lebih suka yang bajakan daripada yang resmi, mau suka yang gratis daripada berbayar. Netflix aja orang sekarang, jujur Netflix pun orang masih ini ragu mau beli gitu kan. Aku sendiri pun masih ada layar kaca 24 kok masih. Ini sih. Masih. Kalau masalah streaming itu agak susah juga. Jadi kemarin juga habis baca-baca banyak artikel, terus mulai menganalisa sendiri bahwa kayaknya sih siap-siap juga mungkin belum pasti ya, mungkin dalam waktu 5 tahun mungkin bisnis model subscription internet ini mungkin bisa kolaps sih kayaknya. Gitu kan. Kenapa? Karena gini, mereka tuh ujung-ujungnya kan adu konten. Jadi misalnya Netflix setelah Disney cabut bikin platform sendiri Disney Plus, kan akhirnya semua konten Disney pindah ke sana dong. Otomatis Netflix nggak punya konten Disney. Nah, sedangkan jadi kalau orang yang mau nonton Disney, apakah harus subscribe di dua-duanya? Kan ngabisin duit dong. Iya. Sedangkan Netflix dan Disney Plus, atau nggak Netflix dengan Amazon, atau nggak dengan Hulu, itu kan tidak bisa dibandingkan seperti kayak Apple dan Samsung gitu. Kita tidak bisa hanya butuh salah satu gitu, karena kita mau nonton semua konten kan. Iya. Yang dimana paling awal itu Netflix, tapi yang sekarang pun Disney, dan kemungkinan kayak Nickelodeon kayaknya mulai lagi sih rencana. Jadi ujung-ujungnya tuh yang menang adalah nanti yang bisa agregat konten gitu. Subscribe di satu tempat tapi bisa nonton berbagai macam platform gitu. Ini sudah dilakukan oleh kalian tahu platform Maxstream? Ini punya Telkomsel. Iya, pernah. Ya, Maxstream itu kayak gitu. Jadi dia cuma agregasi doang. Dia agregator konten, license-nya tetap dipunya oleh partner-partner mereka. Gitu. Jatuhnya kayak TV kabel, cuman medianya internet gitu. Ya, TV kabel kan cuma agregat doang kan, kita bisa nonton HBO, bisa nonton Fox, lain-lain gitu kan. Betul. Nah, nanti ujung-ujungnya bakal jadi kayak gitu. Nah, ketika udah jadi model kayak gitu, ya berarti Netflix sebagai sebuah Netflix sudah nggak terlalu ada artinya gitu. Soalnya Netflix itu sekarang hanya jadi salah satu platform. Sedangkan sebelum ada waktu 5 tahun lalu tuh Netflix adalah bukan sebuah platform. Netflix itu adalah sebuah lifestyle. Ya kan? Nonton di internet adalah Netflix. Iya, kayak ngapain nonton televisi ya, udah Netflix mana ya. gitu. Tapi sekarang enggak. Sekarang Netflix itu hanya sebuah brand di antara banyak brand. Banyak brand yang ada Disney Plus, ada yang Amazon Prime, ada juga yang Hulu dan semacamnya, masih banyak. Ya, ditambah dengan analisa pasar ini, akhirnya juga saya bilangnya nggak usah terlalu ngejar lah platform anime gitu. Nanti juga akan ada yang keluar kok, yang beneran emang niat dan emang mau mendukung, pasti menang sih nanti. Atau digenerasikan platform buat streaming nonton konten gitu kayak entertainment, soalnya ya YouTube Live pun ada sekarang. YouTube pun ada original kontennya sendiri. Iya. YouTube Red. Iya, YouTube. Ya, memang ujung-ujungnya semua platform akan bikin original konten semua gitu. Nah, jadinya itu sama kayak stasiun televisi. Stasiun televisi dulu kan akhirnya pindah. Ini sedikit bocoran juga ya. Tapi emang nggak pernah ada. Ini tidak pernah bocor soalnya bakal dipost di YouTube nanti. Tapi ini pendapat. Ini juga bukan pendapat ya. Ini hal yang udah banyak yang tahu rahasia umum gitu. Kan emang tidak pernah dibuka secara publik ya. Kenapa anime-anime itu dulu kan banyak tuh tahun 90-an ya di TV. Terus stop kan, nggak ada lagi gitu kan, sempet vakum gitu lah, nggak ada. Nah itu alasannya kenapa? Simple, sama kayak Ponimu. Ya basically stasiun TV itu pada nggak punya dana gitu loh. Karena beli license tuh mahal gitu loh.
Dan penontonnya pun masih malah berkurang sekarang, di mana udah ada konten kayak di internet, ada website-website yang mengasihkan yang gratis gitu tanpa iklan. Nah, tapi dulu kan juga belum ada internet. Dulu kan masih internet belum terlalu ini. Tahun 98, 2000 itu kan masih juga belum terlalu gede ya internet. Tapi kenapa mereka tetap stop? Karena ya kalau misalnya beli license, ya setelah periode kontraknya habis, ya basically license-nya kan hilang kan, balik lagi kan. Nggak ada konten. Sedangkan kalau misalnya stasiun TV itu pada bikin sinetron, mereka emang keluar production cost, tapi setelah itu kan ada income punya mereka. Sinetronnya punya mereka gitu kan. Mereka mau tayangan ulang juga bisa, mau dijual lagi bisa. Akhirnya orang-orang pada pilih bikin sinetron. Nah, jadi kayak sekarang nih, terlalu banyak sinetron sampai yang nggak berkualitas juga. Yang sampai ada mayatnya diguling-gulingin, ada mayat kena petir, ada yang kena meteor, yang aneh-aneh sekarang. Jadi mereka membuat original content karena emang gampang, yang dimana mereka bisa dapat income dari itu, dan juga kalau ada yang mau menampilkan konten mereka di channel lain atau di platform lain, mereka udah dapat income dari platform itu juga. Iya, betul. Makanya jadinya pertarungan antara konten, bukan pertarungan antara fitur gitu. Misalnya kayak Netflix ada fitur ini nih, ini platform Disney Plus ada fitur ini nih. Mereka jadi nggak itu gitu. Mereka cuma bertarung antara konten aja gitu. Nah, akhirnya yang jadi rugikan siapa? Yang dirugikan ya user kita. Ya kayak kita harus subscribe semuanya gitu kalau mau nonton semuanya. Pasti udah ada kayak perpecahan juga sih, yang dimana kayak kalau kita mau subscribe pasti satu doang, kayak ini Disney Plus, oh udah ada translate Indonya bagus ini, Disney Plus ada translate Indo bagus, ini aja deh, ngapain gue nonton di Netflix, ini juga sama kok udah ada juga di sini, ngapain nonton di sana lagi. Iya, jadi ya itu, makanya jadi ya singkat cerita lagi ya, kesimpulannya harus hati-hati dengan bisnis streaming mulai sekarang. Jadi itu juga satu alasan kenapa kita juga memutuskan untuk stop aja dulu sih. Mau cari kayak bisnis yang lebih mendapatkan bisnis yang lebih konvensional lah gitu ya. Kayak yang quote-nya Panji Pragiwaksono, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Iya, betul. Dan ini sih nanti juga akan berkaitan juga dengan nanti topik freelancer, bahwa sebetulnya saya juga kan sudah cukup berumur ya gitu. Jadi sudah bukan saatnya mengejar project passion gitu. Jadi boleh project passion, tapi tetap harus diimbangkan dengan income yang memadai. Yang memadai itu. Jadi kalau ada project kayak kayak mau mengajarkan, oh gue freelance sampingan ini aja gitu, jadi sampingan gitu. Tapi main job tetap ku kerjain gitu. Betul. Kita udah belajar banyak ya dari sesi awal loh ini, tapi gue belajar yang dimana streaming kan udah nggak memadai sekarang, walaupun sana udah banyak channel-channel di YouTube pun, di Disney Plus, di Hulu, Amazon Prime, dan especially Netflix. Itu emang hampir sudah banyak orang yang nonton, dan banyak juga musuh-musuhnya gitu ya, quote-unquote musuh gitu. Jadi ribet kalau mau masuk kayak masuk ke bisnis streameran dan semacamnya gitu. Iya. Ya, gila. Oke, kita break dulu ya, Din. Capek juga ya, baru setengah jam. Tapi capek juga. Oke, by the way, buat para pendengar, jika kalian punya requestan lagu, silakan DM gua sama Dino ya. Nanti lagunya bakal di-play untuk podcast kali ini. Nah, lagu pertama akan dibawakan oleh Hack Sign OST Aura. Gua nggak tahu ini lagu apa, tapi katanya anime. Kita dengerin dulu aja. Oke. Kita dengerin dulu ya guys. Enjoy dan stay tune di podcast kami, Talking Session, bersama gua Dani dan host gua. Ngomong. Boy, belum tuh. Din. Oke, Dinoy. Sampai jumpa di sesi kedua guys. Aura, original soundtrack dari Hack Sign. Salah satu anime paling legend yang pernah gue tonton zaman masih ada Animax. Wibu. Oh, tidak apa-apa. Saya wibu sebelum waktunya. Oke, selamat datang kembali di Talking Session bersama gue Dani dan host gue. Oke, iya. Iya, ngambek lo ya. Jangan ngambek, Pak Didi. Parah. Aku ngambek. Tuh. Tapi kita kurang itu. Selamat datang di Talking Session bersama gue Dani dan host gue Dinui. yang akan membahas topik menarik yang akan menghibur kalian malam ini. Oke, nah kembali sama Mas Marco nih. Kan kita udah ngebahas kayak backgroundnya Ponimu dan dunia streaming anime dan bisnis streaming di Indonesia kan.
Ini ada satu bisnis yang orang udah banyak kerjaan tapi belum banyak orang awam yang tahu nih Mas. Yang dimana itu freelance. Nah, Oke. mungkin bisa dijelaskan dulu Mas dari perspektif Mas, freelance itu apa? Kalau bagi Mas. Oke, freelance ya. Hmm. Bingung ya definisi ya. Perlu buka kamus kayaknya sih. Oh iya, perspektif bagi Mas itu freelance itu apa? Pas buka thesaurus kayak. Iya. Freelance itu secara kasarnya tidak terikat. Makanya ada kata-kata free di sana. Tidak terikat, Bebas. ya tidak terikat atau bebas gitu. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan karyawan tetap atau karyawan perusahaan ya berarti tidak terikat pada perusahaan. Gitu. Alias yang mungkin kalian sering dengar ya berarti itu kerja sendiri artinya gitu. Tapi kerja sendiri pun juga ya belum tentu freelance sih gitu. Jadi freelancer itu berarti bukan pegawai kantoran tapi pekerja kontrak lah ya kasarnya gitu. Nah itu juga tricky sebetulnya bukan juga sebetulnya. Ada pegawai tetap, ada pegawai kontrak, ada juga freelance gitu. Freelance itu tidak harus dikontrak, tapi freelance bisa dikontrak juga. Freelance bisa dikontrak juga. Kalau dikontrak itu pasti ada limitasinya, biasanya dalam bentuk periode atau project, jadi hanya cukup mengerjakan sampai periode tertentu atau sampai projectnya berakhir. Kalau susah juga ya. Iya, intinya freelance itu ada yang dikontrak, ada yang tidak. Soalnya kalau dikontrak ini tergantung project sama studio yang kontrak dia gitu. Soalnya contohnya gua sendiri lah, gua emang suara gua udah dikontrak sama di Vanwin gitu. Jadi kalau gua ada mau project atau kayak ngebahasin suara gua, pasti gua harus izin sama manajer gua dulu, boleh atau kagak. Yes. Intinya kalau mau dikontrak atau enggak, intinya kalau dikontrak tetap akan ada limitasinya juga. Sedangkan kalau misalnya tidak perlu kontrak, freelance itu bebas. Jadi kalau misalnya katakanlah ada kerjaan gitu dilempar oleh siapa atau oleh agensi siapa, itu kita bebas menentukan sendiri. Kita mau kerjanya misalnya nih deadline minggu depan. Kita tidak harus mengerjakan project itu setiap hari sebetulnya. Iya benar. Sesuai keinginan kita aja. Kalau memang kita yakin bisa selesai ya kita tetap bebas untuk mengerjakan project lainnya gitu. Sedangkan kalau di kontrak bisa jadi ada limitasinya, misalnya tolong 2 hari standby gitu misalnya. Ya, tapi ujung-ujungnya tergantung kontrak sih. Iya tergantung studio yang kontrak dia sih. Soalnya kembali. Soalnya freelance yang bisa bilang bagi orang awam itu bebas gitu aja sih. Lu mau kerja kapan, intinya gak ada lu bebas mau libur atau kagak. Tetapi kalau udah ada kerjaan pasti ada deadline. Nah deadline-nya itu harus lu tepatin, jangan sampai lewat gitu. Nah, Freelance ya, freelance. Jadi, cari definisi di Google nih. Sebenarnya kok tahu sih, ini lagi nyari sih definisinya. Enggak, tapi ya. serang ketika kedengeran tadi soalnya. Coba mas. Sebentar ya. Mencari yang paling pas juga sebetulnya sih. Yang buat dari kamus beneran freelance itu apa? Kan itu dari perspektif mas sendiri. Kalau gue sih freelance pekerjaan yang dimana kita nggak terikat dengan hari atau bebas gitu. Ya, freelance itu adalah seseorang yang bekerja secara mandiri, tidak terikat kontrak dalam jangka panjang. Gitu. Itu yang nggak perusahaan gitu lah. Iya, jadi harusnya kalau di kontrak tapi jangka pendek itu masih freelance hitungannya. Gitu. Nah, jangka panjangnya kayaknya sih emang relatif ya, tergantung ya gimana sih, tergantung menyebutnya sih. Ujung-ujungnya kalau setengah tahun juga setahun juga itu hitungannya juga udah cukup terikat ya sebetulnya. Iya, jadi hitungannya udah pegawai kontrak jadinya, bukan freelance lagi berarti ya. Iya. Tapi at least ini loh, mereka masih ngasih lo kebebasan gitu. Kalau kayak sih gini, karena udah sering berkecimpung di dunia bisnis ya sama ini, jadi otomatis kan lebih akan selalu berurusan dengan pajak ya, dengan yang namanya pajak. Kalau saya gampang beda ini adalah dengan pajaknya sih intinya. Gitu, dengan pajaknya. Kalau misalnya kalian tetap jelas sistemnya bergaji, pajaknya bulanan. Kalau misalnya karyawan yang dikontrak itu juga ada pajaknya berbeda perhitungannya. Sedangkan kalau misalnya freelance itu kita cukup memotong dengan tarif 5% dari dasar pengenaan pajak, 50% dari pendapatan bruto gitu. Jadi ujung-ujungnya kalau misalnya dilihat dari perhitungannya pajaknya beda gitu, bisa dibedakan. Iya, betul. Tapi kalau secara definisi secara kalimat bingung juga sebenarnya sedikit tadi.
Intinya ribet juga sih kalau nggak jalan. Intinya freelance buat orang awam yang udah banyak lihat, oh dia freelance, dia bebas gitu mau kerja kapanpun santai. Ya, Gitu intinya aja sih. itu tidak salah sih. Iya. Gitu. Karena bekerja sesuai dengan waktunya sendiri gitu, bukan? Mm-mm. Nah, Betul. kalau bisa dibilang lah freelance ini ya, bagi Mas freelance itu banyak kan kerjaannya. Bisa disebutin satu-satu Mas yang Mas tahu lah. Wah luas sekali. Misalnya Banyak lah freelance itu. Berbagai ya kayak macam. yang mungkin yang orang di sini mungkin sering yang pasti sering udah kebayang di kepala ya, misalnya ilustrator itu ya freelancer, ilustrator, penulis, penerjemah, sales pun bisa freelance, jadi freelance sales ya, salesman gitu. Iya. Dia mempromosikan aja kalau salesman. Ya, kemudian Digital marketing sih biasanya. digital marketing, betul, digital marketing. Kemudian desainer, Penyanyi Iya, juga desainer. freelance gak sih? penyanyi juga freelance. Freelance Betul. bisa. Penyanyi itu sebenarnya freelance, cuman biasanya kan kalau udah ada agensinya biasanya itu untuk organize saja kan sebetulnya. Iya, organize doang. Tetap freelance tapi ya mereka masih bebas selama perform. Tapi sebenarnya kalau di agensi juga hitungannya lumayan terikat juga sih, jadi Iya. udah susah dikategorikan sebagai freelance juga. At least ada libur. Nggak seperti orang kantoran satu hari pasti ada kerjaan gitu, nggak ada. Iya. Sebenarnya intinya kalau ada skill tertentu dan skill tersebut bisa Jadikan duit. dalam tanda kutip bisa disewa oleh jasanya oleh orang lain, itu berarti bisa Iya, jadi freelance. betul. Itu udah bisa jadi kategori freelance sebetulnya. Desainer, programmer pun bisa freelance. Programmer, ya tadi desainer, terus iya penulis, Bisa banyak copywriter. sih. Iya. Nah, desainer macam-macam ya, udah luas banget cakupannya. Ya. Sayangnya kita nggak disebutin tadi, Din. Voice actor nggak dianggap aja. Parah. Parah. Kita Voice actor bisa juga. Wah, parah. Kita tidak dianggap. Voice actor tidak dianggap. Ya itu mana sama-sama penyanyi lah. Satu kategori sama penyanyi. Intinya- Oh beda. Sulit Oh, suara, beda. tarik suara. Beda. Tapi ya emang kalau pekerjaan freelance itu luas banget, banyak macam lah. Tapi intinya freelance itu di mana lu nggak terikat dan bukan pekerja kantoran lah, bukan pekerja kantoran yang 24/7 5 to 9 gitu. 7 to 9, 7 to 5 gitu, enggak. 9 to 5, 9 to 5. 9 to 5, 9 to 5. 9 to 5. Pada saat mereka harus bayar pajak. salah. Tapi Harus bayar pajak. Semua orang harus bayar pajak, guys. Mau Iya. pekerjaan apapun harus bayar pajak, guys. Yes. Jadilah wajib pajak yang taat. Jadi promosi. Jadilah warga dan masyarakat negara yang baik. Iya. Bayar Nah, pajak Anda. ngomongin pajak. Iya. Bisa jadi grand plat builder kalau kalian ada yang menyewa sejak saya silakan. Itu freelancer juga. Udah mas, kasihan mas. Kasihan, jangan sampai kayak Mbak Aziza kemarin takut. Kita masih Iya. trauma. Silakan. Iya. Ngomongin pajak nih, kan kalau pekerja kantoran itu kan biasanya pajak udah termasuk dalam gaji kan, berarti kan udah dibayar langsung dari kantor gitu, pajak, asuransi segala macamnya. Nah, gimana kalau freelancer untuk mengatur kayak gini, kayak misalnya asuransi buat pribadi atau pajak, nah itu gimana itu? Nah, Itu kan penting ini soalnya. ada yang harus diluruskan dulu kali ya, bahwa sebetulnya semua pekerjaan itu wajib membayar pajak gitu. Betul. Jadi baik itu freelancer maupun pekerja kantoran semua itu membayar pajak. Jadi yang menanggung pajak itu tetap penerima upah gitu. Tapi yang dimaksud oleh kantor membayarkan pajak itu bukan berarti kantornya menanggung pajak, Iya, tapi kantornya hanya membayarkan pajak kalian betul. gitu. Jadi Iya, tetap yang nanggung adalah kita. Jadi misalnya katakanlah gaji sekian, pajaknya sekitar 5%, ya berarti 5% itu sebenarnya dipotong dari gaji kalian, dari Iya, gaji betul. bruto. Dan Gitu. dipotongkan sama perusahaan kalian gitu. Jadi contohnya kayak Iya, gaji dipotongkan dan kalian. dibayarkan. Iya, tapi sebenarnya itu adalah tanggungan kalian sebetulnya. Gitu. Ya. Nah, kalau untuk freelancer gitu loh, kayak misalnya pajaknya itu kayak Nah. gimana mereka ngaturnya? Nah, kalau freelancer biasanya kan banyak yang belum ini ya, katakanlah belum melek pajak ya. Jadi biasanya pasti mereka dapat bayaran net aja gitu ya. Nah, biasanya net itu biasanya mau nggak mau dari pihak pemberi kerja itu di gross up, dinaikkan. Jadi sebetulnya ya jadi pemberi kerjanya yang rugi gitu. Tapi apa boleh buat gitu. Nah, tapi di situ sebagai freelancer pun tetap harus lapor pajak gitu. Lapor pajaknya pun harus dihitung dengan dilaporkan dengan pendapatan brutonya gitu. Jadi kan harus tahu juga sih. Tapi ya karena Indonesia, jadi sebetulnya saya yakin juga banyak yang
masih belum ngerti pajak, jadi ya apalagi banyak yang belum punya NPWP juga kalau misalnya belum 17 ya. Jadi ya kalau saya rasa sah-sah aja sih kalau misalnya kalian mau tetap tanpa lapor pajak, itu bukan dosa berat gitu sih, bukan dosa berat. Masih perlu belajar banyak sih kalau soal pajak. Iya. Nah, ada pertanyaan goblok ini dari chat bagi kalian. Bagi para pendengar juga, apa ada pertanyaan mengenai freelance dan dunia kayak apa gitu pekerjaan, mungkin silakan DM gua atau tanyain di podcast chat aja. Nah, ini pertanyaannya geblek ini. Pekerjaan freelance ini apakah PSK termasuk freelance? Bisa ya, tapi kalau gitu sih kayak nggak bakal dilaporin bayar pajak gitu. Kayak gitu nggak bakal dilaporin. Kan kalau ilustrator kita open commish gitu, kalau ini open BO gitu. Open BO. Ampun, ya Allah. Ya, menjawab pertanyaan dulu, literally itu termasuk freelance ya. Nah, iya berarti ya masuk freelance sih sebenarnya. Karena mereka bebas. Gua hari ini nongkrong, iya. Gua hari ini nongkrong aja ya. Naik kewajibannya nggak tahu tuh, tidak bisa jawab. Nah, gua pengen tanya, katanya kan soal pajak ini. Kan minimal membayar pajak itu gajinya harus 5 juta kan? 2 juta. Sebetulnya kalau freelance itu tidak ada batasan minimal. Gitu. Tidak ada batasan sebetulnya. Waduh. Tidak ada. Ada sih, ada. Tapi mesti cek lagi sih. Intinya kalau di bawah suatu nominal, kayak lupa sih 4,5 atau 4,5 atau enggak. Tapi intinya memang kalau di bawah itu mungkin bisa nggak kena sih. Tapi yang jelas ada batas minimal itu yang justru karyawan. Karyawan itu makin banyak batasannya. Gitu, makin banyak batasan dan juga ada perhitungannya khusus gitu. Jadi katakanlah gaji karyawan tuh 5 juta sebulan, itu tidak bisa semata-mata dipotong dari 5 juta itu. Karena gaji karyawan itu pajaknya dihitung dari gaji yang disetahunkan. Terus dikurangi oleh PTKP, pendapatan tidak kena pajak. Gitu. Tapi ya itu ribet lah, kita nggak usah ngomongin pajak di sini terlalu dalam. Gitu. Mas Marco, ini ada pertanyaan nih ini kebetulan dari internasional, jadi pakai bahasa Inggris. Tell us about your experience in freelancing, because it will be a good thing if we can learn from his experience, from your experience. Actually, jangan jadi jaksel, Mas. Apa? Jangan jadi jaksel, Mas. Actually, which is literally. I didn't have quite much experience in doing freelance jobs because I've always been in a company. So yes, I've always worked as an employee, including now, even in Ponymu, in my company. I'm still counted as an employee, but right now I'm also sometimes doing some consulting job to my previous clients. And one of the difficult things to manage in being a freelancer is to manage your time, because basically I still have my full-time job, so I have that responsibility while I still have to do my freelance jobs, which is very difficult to manage. Because I still have the difficult thing is when you have the actual job in the company and like having a freelance as a freelancer too. Like the problem is like you have to manage your time. That's it. The time management is too difficult. It's too complicated. Yes, that's right. Yeah, and also because I'm actually in my previous jobs, I was a sales, so I have a salesman experience, so I can look for my clients easily. But for those who wants to be a freelancer, you have to take note that you have to look for your clients yourselves, and sometimes it's not an easy thing. Yeah, it's not an easy thing. If you still don't have a name as for example an artist, and you don't have your fan base yet, it's very difficult to secure a stable job or stable commission. Yeah, and that comes so in that case, one of the possibilities is maybe you can consider first to work in a company, because in a company there is already the sales division
and the marketing division and so on. So you just need to work. You don't have to think about anything else except your work, which is, for example, drawing. And it's quite a compromise, I think. So it's already, I mean, that's the one of the merits and demerits of being a freelancer. Agree. Karena kebanyakan kalau freelance itu lu bukan cuma kerja, oh ini udah ada dapat klien, enggak. Lu harus cari klien, lu harus promotion barang lu, dan lu harus ini. Jangan jual murah, jangan jual terlalu mahal, tapi jangan jual terlalu mahal juga. Lu harus cari middle point-nya gitu yang pas buat publik, yang bakal tertarik buat publik juga gitu. Ya, nah ini memang ini mulai seru sih topiknya, bahwa mengenai kelebihan kekurangan ya gitu. Karena pasti kan di zaman sekarang apalagi ya, orang pasti lebih banyak yang udah mulai mikir kayak bisa nggak ya gue hidup jadi freelancer doang gitu ya. Mungkin zaman dulu itu udah bukan opsi, karena zaman dulu kan masih belum begitu aktif ya, belum begitu rame lah industrinya ya, di dunia kreatif dan semacamnya masih belum banyak. Sekarang udah mulai rame tuh, jadi orang udah mulai mikir, oh kayaknya gambar doang bisa nih hidup ya. Nah, ini seru banget nih gitu. Bahkan saya sendiri pun ya itu sampai sekarang juga masih sering berselisih sama orang tua gitu, bahwa mereka sering nanya gitu, kenapa nggak balik ke ini sih, ke industri normal lagi itu jadi engineer gitu ya. Kayak lebih stabil penghasilan gitu ya. Iya. Intinya akhirnya juga lebih lurus. Sedangkan di sini juga di entertainment ya lumayan berjuang gitu, nggak segampang industri yang lainnya. Ya jadi kalau nanya saya sih sebenarnya bisa-bisa aja sih, nggak ada yang nggak bisa sih sebenarnya. Itu bukan terbatas pada karena freelance maka nggak bisa, karena kerjaan kantoran tuh nggak bisa. Tapi memang harus mengerti masing-masing kelebihan dan kekurangannya gitu. Dan setelah kalian tahu, harus komitmen gitu. Jangan udah milih terus protes gitu ya. Iya. Misalnya kalau gue saranin sih ini, kalau mau freelance nggak apa-apa, tapi at least budget lu udah ada udah prepare, atau nggak usah freelance untuk memulai bisnis lah semua. Lu harus siap budget jika bisnis yang bakal lu lakuin nggak mengembalikan dana lu yang udah keluarkan gitu. Soalnya kalau lu nggak siapin itu, kan kebanyakan orang mulai bisnis, kalau gua bisnis ini, kalau gua laku begini, kalau gua laku begitu. Nah, yang gua pelajarin dari bos gua, jangan pernah berpikir yang bagus-bagusnya kalau di bisnis. Berpikir yang jelek-jeleknya. Jadi kalau lu rugi, kalau misalnya kalau misalnya bisnis ini, nanti kalau misalnya gua gagal dan malah rugi, gua masih ada budget segini buat nge-backup gitu, jadi aman. Wah, itu penting banget ya. Itu ya benar namanya nih, bahwa emergency fund itu selalu harus ada. Tapi itu juga apapun ya sebetulnya, mau jadi pegawai kantoran juga tetap harus ada sih sebetulnya sih. Tapi ini kalau freelancer itu tetap lebih dibutuhkan karena tidak pernah ada jaminan gaji seperti pegawai kantoran ya. Karena gaji pegawai kantoran itu ya UMR udah ada lah pasti minimal. Kalau mau kasarnya ya, pegawai kantoran itu sebetulnya nggak usah, kalau misalnya kalian tidak dituntut untuk kerja terlalu banyak ya kalian tidak usah over perform juga nggak apa-apa, gaji tetap akan turun tiap bulan gitu sebetulnya. Betul. Kasarannya ya, biarpun itu bukan praktek yang baik ya sebetulnya. Tapi sayangnya ya itu kenyataannya, kenyataannya seperti itu. Ya jangan sampai kayak PNS ya, habis Jumatan langsung pulang gitu. Parah. Main Zuma. Masih setengah hari loh padahal. Iya, gue punya teman PNS, dia punya laptop ROG kan. Nah itu juga dia nggak mau bawain laptopnya ke tempat dia kerja, soalnya takutnya pas di tempat dia kerja lagi bosan-bosan itu dia lagi free keluar ngomong sebenarnya temennya yang pakai laptop dia gitu yang main Zuma, padahal nggak ada klien. Itu masalahnya, soalnya kalau di kerja kantor walaupun lu nggak ada klien, lu bisa bebas-bebas aja, intinya gaji lu tetap masuk. Nah kalau lu freelance, lu nggak ngapa-ngapain, gaji lu nggak masuk juga. Soalnya lu harus kerja. Iya. Dan kerjanya bukan cuma ngerjain commission, enggak, itu harus lu promosiin, lu harus cari marketing yang dimana, kembali lagi ke lu sendiri. Iya. Jadi kalau jadi freelance tuh seakan-akan kayak kita tuh bikin bisnis tapi kecil banget gitu, kayak objeknya kita sendiri gitu. Tapi tetap kita harus melakukan semua yang dilakukan oleh suatu perusahaan gitu. Harus marketing diri sendiri, harus pergi sales, nyari orang ya, nyari kerjaan, nyari klien. Jadi nggak bisa cuma diam-diam nunggu ada yang datang ya, kecuali kalian udah punya nama, lain cerita. Tapi kalau kalian belum punya nama ya mau harus keluar. Jadi keluar itu bukan berarti keluar rumah sih, lagi corona soalnya.
Tapi keluar maksudnya dalam arti kalian harus aktif di platform-platform, tadi Fiverr, tadi DeviantArt, tapi kalian harus aktif mempromosikan diri sendiri gitu. Orang nggak akan datang ke kalian segampang itu kayak, wah ini kayak bagus nih gitu. Nggak akan segampang itu. Gitu. Harus cari klien sendiri dan di mana itu. Istilahnya kita yang mengejar uang. Bener. Dan kita juga istilahnya kita bos kita sendiri gitu. Betul, bos kita sendiri. Nah, gua dapat pertanyaan dari DM nih. Panjang banget ya. Nih, gua panjangin dulu ya. Halo Kak, aku mau nanya di sini biar nggak tenggelam di podcast chatnya. Hehe. Mau nanya dong, pajak freelance tuh maksudnya pajak yang kita tentuin sendiri di luar fee yang perusahaan kasih. Misalnya perusahaan memberikan fee 75.000 per gambar yang kita kerjakan. Nah, apakah kita bisa minta fee di luar yang ditentukan perusahaan seperti fee tambahan dari waktu kerja atau berapa kalinya revisi gitu? Kalau itu bukan disebut pajak freelance, apakah kita berhak meminta fee di luar fee yang ditentukan perusahaan gitu? Oh, Pasti bawah. iya. Bukan. Kalau gitu, sebenarnya pertama kali gini, masalah harga 75.000 itu misalnya, katakanlah ya contoh. Itu tuh kita pertama harus tahu dulu, diskusi dulu bahwa itu tuh harga yang diset oleh pemberi kerja, which is mungkin perusahaannya, atau memang itu harga dari jasa kita gitu. Kalau misalnya dirasa itu terlalu murah untuk jasa kita, ya sebenarnya itu juga lagi-lagi hak kita untuk menolak sebenarnya. Hak kita untuk menolak atau memberi harga lebih. Tapi kalau misalnya kadang-kadang emang ada perusahaan yang udah men-set budget ya gitu ya, dan mau nggak mau nggak bisa diubah, ya itu ya apa boleh buat ya diterima juga gitu. Nah, itu pertama. Kedua, kalau misalnya kita mau ngomongin pajak, kita harus tahu dulu, nanya juga, ini juga berat nanya kok, 75.000 itu net atau gross? Iya, ini soalnya kalau itu udah misalnya udah bersihnya 75.000 itu udah dibayarin pajaknya, oke lah, ambil. Ya, Dan gitu. misalnya itu 75.000 dan lu harus bayar pajak, potong bayar pajak kayak 20%-nya lagi itu malah berapa gitu. Betul. Jadi tapi sebenarnya kalau kita 75.000 net itu juga sebenarnya kita bayar pajak, cuman berarti sebetulnya grossnya itu di perusahaannya sebetulnya gitu. Dan itu kita harusnya kalau mau benar-benar resmi ya harus kita laporkan angka di atas 75.000-nya sebenarnya sebagai pendapatan bruto kita ya gitu. Yang harus dilaporkan tiap tahun ya SPT-nya sebetulnya. Tapi ya karena kalau misalnya jumlahnya belum terlalu banyak ya sebetulnya saya yakin nggak akan dipedulikan sih oleh negara sebenarnya. Negara itu tidak sekejam itu loh. Maksudnya mereka juga harus ngecekin berapa ratus juta orang gitu. Malahan negara sekarang udah ngasih ini loh, hukum yang dimana gua nggak mau sebut, tapi hukumnya benar-benar influence banget buat para pekerja freelance dan pekerja yang mau membuat bisnis sendiri gitu. Tapi ini ya, kalau corona gini tuh malah enakan ini. Kalau yang corona gini tuh malah enakan pegawai kantoran. Jadi bulan Mei kemarin itu banyak insentif yang malah dapatnya tuh dikenain ke pegawai kantoran. Jadi pegawai kantoran tuh pajaknya digratisin, gitu. Bukan digratisin sih, ditanggung pemerintah. Kalau freelance nggak ada insentif, jadi freelance tetap harus dipotong. Iya. Gitu. Soalnya ya lu siapa anjir? Lu kerja di rumah bayar di sini. Gitu. Terus apalagi tadi selain ini ya, udah itu net atau gross. Terus mengenai tarif itu ini juga lagi-lagi nggak tahu sih perusahaannya kayak gimana kebijakannya, tapi harusnya itu katakanlah nih 75.000 itu ini ya gross ya katakanlah. Normal itu dihitungnya kayak gini gampangnya. DPP atau dasar pengenaan pajak itu 50%. Jadi yang dihitung pajak itu cuma setengahnya, which is 37.500. Nah, dari DPP itu tarifnya 5%. Jadi by the way Din, ini udah terlalu pintar, lu yang take over. Ya, jadi gampangnya adalah pajak itu 2,5% dari bruto. Gitu, dari bruto total. Gitu. Tapi lagi-lagi ya banyak kebijakan perusahaan yang memberi kerja yang beda-beda. Kadang ada yang dihitung sebagai karyawan kontrak, ada yang mungkin tetap dihitung sebagai karyawan tetap, nggak tahu sih. Tapi kalau misalnya tidak terikat sama sekali, harusnya begitu. Harusnya yang tadi hitungannya. Gitu. Cuma untuk ini clarify doang buat yang masih belum tahu gaji net dan gaji gross. Kalau gaji net itu gaji bersih yang kamu terima. Jadi pajak dan lain-lain itu udah ditanggung oleh pemberi gaji, entah perusahaan atau siapa. Tapi kalau gross itu pajak dan lain-lain itu ditanggung oleh kalian sendiri, yaitu penerima gaji gitu. Aku nggak nyangka bakal seru. Ya, selamat datang di dunia pekerjaan. Iya, tapi kalau freelance nih masih bingung sih untuk payroll-nya bener. Soalnya ribet gini loh, lu harus bayar pajak emang, tapi
berapa yang harus bayar? Soalnya penghasilan lu nggak seberapa di perusahaan gitu, nggak menetap kan, jadi nggak mungkin lu harus bayar yang pas gitu setiap bulan. Mungkin bisa dipotong-potong berapa persen gitu kalau lu mau atur sendiri gitu kan. Iya, iya. Sebenarnya sih kalau nggak usah dipusingin juga nggak apa-apa kayak tadi yang saya bilang. Itu kan negara nggak akan terpedulikan sebetulnya cuma satu orang berapa harus dihitung detail banget. Nggak sih sebenarnya. Cuman ya, sebagai wajib pajak yang taat ya kita harus melaporkan SPT setiap tahun kan. Jadi ya harus soalnya sekarang orang udah bayar pajak semua, anak-anak pun bayar pajak. Soalnya lu belanja pun ada pajaknya kan. Nah kita bayar. Iya, jadi ya. Nah, sekarang kita udah bayar pajak lah. Semua orang udah bayar pajak kok. Sebetulnya net sama gross itu sama aja sih. Cuman bedanya angka yang tertulis itu dipotong lagi atau enggak gitu. Itu aja sih. Sebenarnya pajak itu udah bersih gitu. Pajak tetap ditanggung kita sudah. Jadi kalaupun kita dapat net 75.000 berarti artinya tuh harusnya kita dapat pendapatan bruto sebanyak misalnya katakanlah 78.000 gitu ya. Misalnya. Yang nggak tahu sih hitungannya benar atau nggak tadi 2,5% tapi kurang lebih gitu. Gila. Nah, hari ini kita ada hiburan guys, mampus belajar bareng kayak financial management kemarin, puas loh. Tapi ya, at least kita memberi ilmu lah, kan lumayan gitu kalau saya hiburan. Nah, mungkin kita break dulu lah, dan mungkin kita bakal bahas dunia freelance, tapi bukan dalam konteks duit atau perusahaan. Kita bakal konteks buat tatapan awam gitu, tatapan orang biasa, keluarga kita, teman kita dan semacamnya. Tapi kita break dulu lah. Oke, lagu kedua bakal dibawain oleh Sumika, yang dimana itu fiction. Story. Kita enjoy dulu deh. Oke, kita dulu nih guys. Isi. Stay tune di Talking Session bersama gua Dani dan co-host gua. Oke, dia ngambek. Sampai jumpa sebentar di sesi 3 guys. Bye. Ya, wotaku ni koi wa muzukashii opening. Fiction Sumika. Yes. No. Oke, kembali lagi dengan Station bersama gue Dani dan kos gue. Denoi. Yang akan membahas topik menarik yang akan menghibur kalian malam ini. Oke, ini kan udah ngebicarain soal keluh kesahnya freelance di mana dunia kerja dan dunia bisnis dan dunia pajak lebih tepatnya ya. Kita bahas yang paling simpel dan paling kita alami lah buat freelancer. Dunia orang awam atau di mana kita dianggap kayak pesugihan. itu paling menyedihkan banget loh. Itu kayak gimana ya? Freelance dukun. Iya, freelance dukun. Itu kayak kadang ini loh. Gua jujur ya, keluarga gue nggak pernah menanyakan duit gue datang dari mana. Elit mereka tahu, oke, gue voice actor dan sebagainya, tapi mereka masih kerjaan gue kok bisa ngomong-ngomong doang kok bisa dapat duit gitu ya, at least kerja gitu. Akhirnya gue pas belum pindah gue kasih nomor ini kakak gue, nomor manajer gue biar dijelasin kerja gue apa. Nah mereka tahu akhirnya kerja gue seperti apa itu. Tapi gue pengen tanya sama Mas Marco nih, Mas. Halo. Iya, halo. Oke, ini Mas kan freelancer juga. Apakah pernah dapat pertanyaan-pertanyaan aneh kah dari keluarga atau dari teman-teman Mas yang kerja di kantoran gitu? Ya kayak yang tadi bilang sih, sebenarnya sih saya sih bukan freelance ya, tapi kerjaannya mirip-mirip freelance. Ya paling tadi kayak orang tua nanyain sih, bisa nggak ngehidupin gitu masa depan? Nah itu paling menyakitkan itu. Ya. Paling menyakitkan. Gitu. Jadi ya selama bisa dibuktikan dengan segala macam perhitungan sih harusnya nggak apa-apa gitu, bahwa sebenarnya gini sih, mungkin waduh jadi terlalu berat nanti kalau ngomongin gimana ya. Apa sih gimana pertanyaan dapat ya, pertanyaan intinya tadi dapat dari orang tua. Terus kalau dari teman-teman kantoran enggak sih, justru malah teman-teman lebih terbuka sih, karena kan generasinya mungkin udah sama ya. Jadi mereka banyak nanya. Tapi kadang ya, ini jujur-jujuran aja bahwa malah kitanya sendiri sih, saya sendiri yang kadang bisa kadang-kadang tuh kayak memble aja gitu, kayak nggak pede sendiri kalau kumpul-kumpul gitu, karena melihat yang lainnya kan udah pada mapan gitu ya. Sedangkan kita bukan dibilang nggak mapan ya, pendapatan ada tapi nggak mapan. Tapi nggak mapan. Jadi kalau saya bilangnya gini sih, pendapatan ada, jadi hidup bisa. Tapi kalau misalnya dibilang mapan, saya juga harus nggak bisa bohong bahwa nggak mapan gitu, nggak akan bisa semapan pegawai kantoran ya. Ini gitu.
Gue dalam konteks mapan gue bisa bilang gini, kita mapan tuh dimana kita nggak perlu ngecek tabungan kita sisa berapa, rekening kita sisa berapa pas kita belanja. Itu dibilang mapan. Itu jujur. Ya sebetulnya sih kalau banyak sih definisi ya. Sebenarnya kalau selama pendapatan, bisa gini deh, kita ngerjain freelance deh. Freelance itu kan kita bisa kerja sekali, terus bisa dapat sekian nih. Sekian itu misalnya bisa buat hidup 3 bulan gitu ya. Terus berarti kan intinya kita cukup nyari project serupa selama 4 kali kan. 4 kali hidup tuh setahun, ya kan? Nah, kalau misalnya itu udah 4 bisa dapat, pasti ya basically hidup kita udah terjamin. Itu udah mapan sebetulnya. Gitu. Itu udah mapan. Betul. Ya, tinggal bagaimana pintar-pintar kita untuk menyisihkan sedikit untuk emergency fund gitu. Dia cukup. Tapi kadang-kadang definisi mapan itu juga bisa berluas dengan cara menghitung yang namanya financial stability gitu. Jadi misalnya emergency fund itu kalau misalnya freelance kan berarti harus disisihkan dari pendapatan tadi. Sedangkan kalau misalnya pegawai kantoran tuh banyak emergency fund bisa didapatkan nggak cuma dengan cara menyisihkan tabungan, tapi juga jadi misalnya kayak asuransi tadi, asuransi kesehatan, itu kan kadang-kadang ada yang disediakan kan, tunjangan-tunjangan itu kan disediakan oleh kantor. Nah itu yang termasuk bisa dihitung juga sebagai bantuan stabilan hidup gitu, di mana kita sudah tidak terlalu harus peduli dengan gaji yang kita dapat gitu ya intinya. Gitu. Nah itu kadang memang membuat diri sendiri kadang nggak pede kalau ngumpul sama teman-teman. Ya tapi itu lagi-lagi ya cuma masalah ini sih, masalah pede mah kita sendiri yang harus ngatasin sih, nggak bisa dari cara lain sih. Gitu. Untung pergaulan gue nggak mapan semua, jadi gue datang-datang kayak, masih kerja kantor. Gue duduk di rumah tapi dapat duit, tapi ya penghasilan masih banyak dulu sih. Menyakitkannya. Iya. Tapi ya Allah. Tapi kadang ini loh, orang awam yang belum tahu konteks freelance itu seperti apa dan mungkin kerja-kerja, kok bisa ya kerja orang kerja di rumah itu dapat duit semudah itu? I mean, ini loh, kita nggak mudah cuy. Kita tidak mudah. Nggak mudah siapa? Semua kerjaan nggak ada yang mudah. Bilang mudah. Bagi lu mudah karena lu lihat bagian atas-atasnya Bagian doang. fun-funnya aja. Iya, bagian fun-funnya doang. Kayak duduk-duduk doang depan komputer, ya nggak ada kerjaan, main game gitu. Iya, enak. Lu nggak tahu kita promosi di belakang gimana. Mikirin marketing gimana gitu. Soalnya kadang orang awam nggak terlalu mengerti ya. Masih pemikirannya, kalau kerja yang normal itu 9 ke 5 di kantor, pulang udah gitu. Dan itu ulang lagi sampai besok, sampai kita berhenti kerja lah, segitu doang sih. Tidak ada yang sampai kalau gue kerja hari ini mungkin jam begini gue ada deadline, nah jam besok gue harus set jam deadline gue kayak seperti ini gitu dan semacamnya. Gak ada yang mikir seperti itu. Ya ribet juga sih kalau ngomongin kayak kerjaan-kerjaan yang seperti ya, kerja di kantor kan kayak yang tadi kita sempat singgung kan, bahwa ada aja gitu saat dimana kita lagi nggak ada kerjaan kan di kantor juga bengong. Kalau misalnya lama. Betul. Tapi di kantor at least mereka pergi di luar rumah. Soalnya orang kalau konteks dalam rumah itu mereka diam-diam di rumah doang, santai-santai doang. Enggak cuy. Iya. Malah ya ini kalau dari sudut pandang saya sebagai orang yang mungkin saya yakin ada juga yang seumuran juga, tapi maksudnya secara umum kayaknya saya lebih tua gitu dibanding semua orang di sini kayaknya. Oke, ini pertanyaan kurang ajar, apakah boleh dijawab? Berapa umurnya? Waduh, udah kepala 3 ini ya, lebih. Wah, Din, ya. lu OTW Din. Ya lu juga OTW. Jadi intinya buat generasi saya sih kadang lebih enak tetap ada kantor ya, baik freelance pun enakan tetap harus ada kantor. Jadi kita harus membiasakan diri yang namanya ada yang namanya ritual pergi ke dalam tanda kutip kantor gitu. Biarpun freelance misalnya bikinlah suatu ruangan gitu. Iya, at least atau yang mungkin bagian dunia entertainment itu at least ada agensi dan semacamnya gitu. Ya, karena kalau cuma bangun laptop dekat sebelah kasur ya itu gangguannya sangat tinggi sekali tuh. Gitu ya. Untuk bisa kerja. Jadi mendingan tetap kadang-kadang lebih enak ke kantor gitu loh. Ada kerjaan, bisa berdiri, bisa fokus dibanding di rumah mungkin godaannya banyak sekali ya, mau main mau nonton bebas. Gitu. Ngerasain sih ya saya. Ya atau juga yang kalau misalnya kerja di kantor kan ya, kalau memang industri entertainment yang emang santai-santai juga kan mereka pada main-main juga di kantor kan, jadi nggak malah sebenarnya sama aja sih, kalau mau enjoy dimanapun bisa enjoy gitu. Malah kalau di dunia entertainment itu pas ya mereka juga ada meeting kayak technical meeting,
belajar konsep, sharing ideas. Abis itu ada juga geladi bersih dan semacamnya, itu pasti ada mereka. Itu tidak mudah. Intinya semua ada keribetannya sih. Tidak ada kerjaan yang tidak ribet. Pasti ada yang susah. Semua kerjaan itu susah. Nah, ini juga gua tadi mention sama Mas Dani itu lagi membangun channel, relasi, dan juga branding yang kedepannya bisa jadi modal dan mendapatkan duit. Iya benar. Tapi masalahnya kalau freelance itu belum menentu. Ini kembali yang awal tadi. Yang sesi pertama kan, kalau freelance dan semacamnya pasti income-nya belum menentu dan belum tiba-tiba muncul gitu. Kita udah 1 bulan itu belum tentu 1 bulan udah muncul gitu. Pasti kemungkinan 1 tahun atau 4 bulan, 6 bulan tidak menentu income-nya kapan datang. Yes. At least kalau minat, jangan berpikir duitnya memberi. Ini kalau emang berduit, gue jalan dulu aja lah, gitu. Iya, nah paling ujung-ujungnya sih apa ya? Kalau harus balik selalu ke pertanyaan awalnya, enakan jadi freelance atau pegawai kantoran, ya sebenarnya bukan masalah enak gak enak sih. Kembali lagi ke diri sendiri, kita tuh yang mau kita cari apa dulu gitu. Kalau misalnya mau cari suatu kestabilan, ya jawabannya pegawai kantoran gitu. Mau cari duit banyak, ya jawabannya adalah pegawai kantoran dan juga korporat. Jadi bukan entertainment juga ya, harus yang korporat. Jadi budak korporat. Tapi kalau misalnya emang yang dicari adalah kebebasan, ya freelance itu menjadi satu jawaban itu. Terlepas dari penghasilan ya, freelance juga bisa terkenal dan penghasilannya banyak juga ya, jangan salah. Jadi kita nggak bisa generalisir freelance itu pasti penghasilannya dikit, nggak juga, bisa banyak juga. Bisa banyak juga. Konten kreator banyak kok, itu mereka freelance konten kreator itu. Ya. Jadi kembali aja gitu, kita apa yang mau kita cari dulu sih itu. Jadi yang kita pelajari ini kalau memang mau freelance antara freelance atau kerja kantoran, apa yang lebih bagus, kembali yang apa yang kita cari, itu aja. Betul. Ya karena memang benar tuh, ada yang bilang bahwa emang kadang-kadang freelancer tuh malah bisa lebih capek gitu, karena harus di rumah, harus tetap kerja, godaan banyak gitu kan. Dan di mana penghasilan tidak menetap. Iya. Jadi jangan cocok. Gue masih angkat-angkat itu. Ya intinya cari ya option itu, freelance itu adalah opsional dan bukan main job yang diderajat. Soalnya kalau freelance itu lu harus cari kayak studio dan sebagainya. Gue bisa dibilang freelance, tapi bisa bilang bukan. Soalnya gue ada studio juga, yang dimana studio gue menetap dan dikontrak. Jadi masuk akal juga gue bisa bilang gue kalau emang kerja di suatu tempat, ya gue masih kerja di suatu tempat, tapi bukan kayak freelance juga. Soalnya gue gak bebas. Gitu. Nah, menurut Mas Marco nih, kan ada juga tuh beberapa karyawan yang tetap freelance juga di saat yang sama. Jadi meskipun dia juga kerja kantoran gitu, tapi dia juga kerjaan freelance. Nah itu menurut Mas kayak gimana tuh? Apakah itu direkomendasikan kok oleh Mas gitu sebagai penghasilan tambahan, atau justru malah sebenarnya nggak perlu gitu, malah bikin capek gitu? Kalau misalnya direkomendasikan atau enggak, sebenarnya juga bukan saya yang bisa menjawab sih. Itu bebas. Tidak ada yang bisa melarang pegawai kantoran untuk freelance lagi gitu. Ujung-ujung memang ada yang mungkin dibatasi, malah kalau misalnya pegawai kantoran nggak bisa kerja di kantor lain. Kadang ada tuh yang kayak gitu. Jadi harus kontrak di tempat lain lagi, kan otomatis waktunya nggak ada. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak dilarang, otomatis freelance kan di luar cakupan pegawai kantoran ya, dan itu bisa dilakukan kapan aja ya gitu. Misalnya kalau kerja siang hari dari jam 9 sampai jam 5 sore, malamnya masih ada kerjaan, ya kalau misalnya mau freelance, siapa yang bisa melarang gitu? Nggak bisa. Jadi itu bebas-bebas saja. Masalah direkomendasiin atau enggak, ya tadi gitu, balik ke diri sendiri, apakah kalian sanggup dengan komitmennya gitu, bahwa kalian udah capek-capek kerja dari jam 9 sampai jam 5, belum ditambah lembur ya, bisa jam 7, jam 8. Terus dengan pulangnya mungkin 1 jam atau mungkin macet di jam 9, jam 10, kalian masih harus mengerjakan itu. Apakah kalian bisa siap capek atau enggak, ya itu silakan dijawab sendiri gitu. Makanya tadi saya bilang time managementnya susah sih sebetulnya. Time-nya susah, kecuali bisa memang kerjaan kantorannya cukup mendukung dari segi waktu dan beban kerja gitu. Dari segi pendapatan sampingan, kalau misalnya mau masalah pendapatan sampingan, saya sih merekomendasikan sih, apapun jenisnya, saya sih selalu merekomendasikan pendapatan sampingan gitu, karena di zaman sekarang mah udah susah ya mengandalkan satu job doang gitu. Tinggal yaitu bagi tugasnya, terus bagi waktunya, dan cari ya kerjaan full time dan kerjaan freelance yang cukup memadai waktunya supaya kita jangan sampai tewas gitu. Karena saya juga sendiri sering tewas gitu, kadang capean gitu.
Dan akhirnya kalau tewas, dua-duanya nggak beres tuh. Kerjaan freelance nggak beres, kerjaan kantoran nggak beres. Itu bener tuh yang Mas. Ya itu dia Mas Jefferson bener tuh, yang nggak boleh itu kerja kantoran freelance di kantor yang lainnya. Nah itu yang salah. Itu kurang ajar. Officially nggak boleh, tapi ya ujung-ujungnya mah dunia ini kalau nggak ketahuan mah semua sah-sah aja. Sah-sah aja. Iya serius, kalau wartawan nggak apa-apa. Banyak sih dia juga kalau memang apa lagi nggak ada kerjaan di kantornya, lagi santai, kalau misalnya emang mau ngerjain awal juga sih kan siapa yang larang gitu. Memang ya jujurnya tergantung bosnya ya. Kalau emang ada yang sangat ketat ya emang jangan gitu. Soalnya kembali ke ini, gue pernah dapat lowongan kerja, katanya gue kan lowongan di satu kantor. Nah dia ini nggak boleh double job, tapi yang dimana gue freelance, gue jelasin kan gue emang harus jujur. Gue jujur orangnya pas walaupun salahnya itu gue jujur pas gue ini interview kerja. Gue bilang gini, saya sebenarnya juga saya udah kerja di penyiar radio online gitu ya semacamnya, atau voice actor di suatu studio online, tapi saya freelance di situ. Mereka tetap nggak terima. Mereka malah saranin, kamu kalau mau kerja di sini kamu mending berhenti aja yang di situ, nanti kerja di sini aja. Tapi ya nggak bisa lah, ini kerjaan hobi gua. Oh enggak, ngapain gua bu? Ya makanya lihat ini sih, jujur cocok-cocokan sih, kayak nyari kerjaan full time-nya juga kayak nyari pacar gitu, harus yang cocok-cocokan juga. Yang nyaman, yang lu cari zona nyaman lu yang mana? Karena memang nggak ya tergantung jenisnya, pegawai kantor kan emang beneran bisa sibuk banget sih. Gitu. Jadi kalau dibahas konteks yang dimana kayak situasi gue tadi, lu pilih kerjaan yang dimana lu belum tahu sama sekali, tapi ini kerjaan tetap, atau kerjaan yang udah ada lu sekarang yang dimana hobi lu dan masih bisa menghasilkan ke depannya, walaupun ini nggak menetap, tapi ke depannya pasti bakal ada kerjaan yang berhubungan dengan hobi lu lagi, dan lu ada portofolio yang bagus gitu. Lu pilih yang mana? Ya pasti kerjaan gue yang sekarang. Mungkin sih karena kantornya juga mikir kalau wah ini host radio pasti ada jadwal-jadwal tertentu. Ntar kalau misalnya dia udah lembur di kantor, iya itu gue udah jelasin sumpah. Tetap aja mereka nggak boleh double jobnya. Itu iya terserah deh. Itu ya gue nggak masuk udah. Males. Tapi ya kebanyakan juga ribet sih kalau freelance sekarang. Tapi jujur kalau dunia sekarang, apalagi dunia kreatif, kerjaan malah makin banyak di dunia kreatif gua rasa. Sekarang sih harusnya sudah sangat ini ya, dunia kreatif sudah sangat aktif di Indonesia. Jadi sebetulnya kalau kalian mau mulai jadi freelance, nggak usah takut sebetulnya, takut. Tapi memang nggak ada yang bilang gampang ya. Nggak ada yang bilang gampang juga. Jadi kalau misalnya sampai nggak berhasil atau gimana ya jangan menyalahkan siapa-siapa juga gitu. Takutnya dalam konteks jangan takut berhasil atau enggak, takutnya apakah lu siap menghadapi dunia freelance itu aja. Ya, tapi ya ujungnya masalah siap atau enggak kan itu selalu bisa diakali dengan cara mempersiapkan dengan matang. Ya kan? Misalnya emergency fund atau enggak ya siap-siapin yang lain, misalnya harus siap-siap time management gitu kan. Itu juga penting. Atau mungkin tanya-tanya ke yang udah pengalaman, mungkin yang sejenis juga, misalnya kalau emang artis ya tanya ke artis yang lebih senior gitu ya, mereka gimana, terus mungkin bisa dapat ini penting nih, ini tips, sudah masuk tips nih. Apa itu? Tapi ini sebenarnya bukan masalah di freelance sih, ini tips semuanya sih di semua kerjaan. Jadi pegawai kantor juga kayak gitu, intinya tadi ada yang ngomong masalah relasi tuh ya di atas ya, itu memang benar gitu, apapun kerjaannya relasi itu penting gitu, karena relasi itu yang akan bisa membawa kita bertahan di jangka panjang gitu. Jadi misalnya tadi kita punya kenalan artis senior yang mungkin deket nih sama kita, pas kita mau awal-awal mulai itu kita bisa menggunakan koneksi itu untuk mendapatkan misalnya klien. Iya benar. Karena kita bisa minta mereka rekomendasikan misalnya. Ya kayak contohnya ini ya di tempat kita ya Din, yang host. Nah itu kan si Arfan banyak kenalan, guru kita banyak kenalan di studio dan semacamnya. Nah itu bisa direkomendasikan gitu, dibantu-bantu juga kita misalnya kalau kita mau masuk ke dunia kayak broadcasting dan semacamnya itu. Dan kalau soal portofolio kan ada ini podcast kita dan semacamnya, kita udah sering post dan semacamnya. Iya betul. Jadi ya mau ke pegawai kantor juga sama gitu. Jadi sales itu udah banyak kenalan ya, itu akan bisa dipakai lagi di kerjaan selanjutnya gitu. Itu sah-sah aja sebetulnya sih. Dan juga tolong ya, jangan bilang ini orang dalam, ini bukan cuma rekomendasi. Ya rekomendasi wajar sih. Jadi emang rata-rata semua bisnis di dunia ini tuh hampir semua bergerak dari yang namanya kenalan dan rekomendasi. Ya. Itu pasti.
gitu. Selama ada yang dikenal duluan tuh pasti akan jadi pilihan pertama sebenarnya. Itu semua orang. Itu namanya itu ini sih emang sifat manusia kayak gitu. Bukan kekuatan orang dalam, bukan ini rekomendasi. Kalau kekuatan orang dalam bener-bener lu gampang masuknya, lu kayak betul orang dalam itu mulai dari hubungan baik, benar. Itu jadi itu benar. Itu bahasa baiknya lah, tapi itu juga dalam arti kasar aku rasa. Kayak dalam kayak iya. Kan kalau rekomendasi kan dari orang dalam juga dan. Iya sih. Tapi gue pengen merasa kayak positif dikit gitu. Soalnya orang dalam kayak mengingatkan gue pas zaman SD itu. Soalnya gue kan pas masuk sekolah, pas SD, usaha sendiri, literally, ya ujian dan semacam. Ada anak-anak yang nakal, yang nilainya, attitude-nya sampah dan nilainya jelek, bisa masuk gitu. Dan, kok bisa anak ini masuk di sini? Kamu siapa? Nah, itu tanda kutip orang dalam. Makanya gue dalam konteks orang dalam itu bagi gue kayak udah terlalu gimana ya, terlalu kotor gitu. Memang orang dalam istilahnya sendiri sudah berkonotasi negatif sekarang sih. Ya apa boleh buat sih? Apa boleh buat? Kebetulan topiknya lagi ini, bahasa lagi ini ada yang nanya di DM. Apa? Kak, aku orangnya mungkin introvert ya, tapi lebih ke arah sering anxious gitu. Nah, itu tipsnya gimana untuk membangun relasi, terus branding diri sendiri dan promosi? Kalau saya sendiri takut ketemu orang gitu. Gua bisa kasih saran juga sih kalau gua. Coba dulu Din. Udah. Enggak, gue pengen tahu dari lu dulu. Kalau gua sih mungkin ini, bangun karakter lu sendiri dulu gitu. I mean, lu berpikir takut bergaul karena apa dulu? Kalau misalnya lu takut bergaul karena takutnya mereka bikin bergaul, jangan berpikir itu. Ini lu bergaul dan berkenalan sama orang untuk kehidupan lu dan kesuksesan lu ke depan. Lu dapat duit dari sini. Jadi lu harus terbuka, yang dimana lu harus dapat koneksi dan semacamnya. Dan lu harus berani jadi orang. Jangan terlalu kadang ini loh, bagi gua introvert itu, gua nggak menghina atau apa, tapi introvert bakalan susahnya untuk bergaul dan cari koneksi. Soalnya ya emang susah berbicara, itu yang gue pikir. Jadi bagi gue, dulu pun gue jujur ya, gue orangnya introvert banget dulu, tapi sekarang gue udah bangun karakter gue di mana gue harus bergaul dan gue harus kayak lebih punya karakteristik yang dikenal orang gitu ya. Oh, itu Dani itu. Oh, ini kenal banget. Oh, ini anak ini. Nah, itu yang gue bangun dan di mana udah muncul sekarang. Dan gue berhasil dan gue karakternya udah nggak introvert lagi dan gue lebih gampang bergaul sama orang gitu. Tapi mungkin bagi lu gimana, Din? Sama aja sih. Karena freelance kan udah berhubungan sama kerjaan kan dan mendapatkan uang gitu. Jadi ya mau nggak mau ya harus berani sih. Harus bangun relasi dan branding. Karena itu menyangkut hidup dan mati lu. Gitu. Iya. Soalnya lu ini kalau lu nggak berani bicara, ingat tidak berani bicara, tidak bertanya sesat di jalan ya itu. Malu bertanya sesat jalan. Malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya sesat di ranjang. Jalan. Bertanya. Lu belum punya geblek. Ya paling sih ya apa kalau mau misalnya kalau introvert ya. Saya juga introvert. Nggak tahu selama ini. Oh bukan, Mas Marco. Ya, saya introvert juga. Jadi membangun relasi itu bukan selalu hanya mencari koneksi baru atau harus approach duluan gitu ya. Tapi yang membangun relasi itu adalah bisa juga menjaga hubungan. Jadi misalnya gini, udah jadi artis nih ya, terus pernah ada klien yang datang ke kita langsung. Nah itu tolong diperlakukan dengan baik gitu ya. Jangan dicuekin. Terus kalau ada request benar-benar didengerin. Itu akan, kalau misalnya emang niatnya tulus, itu akan dirasakan oleh orang. Gitu dan ketika klien puas, klien itu akan bisa potensi untuk jadi klien yang repeatable. Dia repeat terus bisa jadi kenalin ke orang-orang, ke teman-temannya. Muncul terus gitu. Soalnya ini udah sering langganan, ini bagus dia. Coba di sini aja gitu. Yes, itu namanya lagi-lagi rekomendasi. Jadi memang tidak harus jadi terlalu berani sampai misalnya mengubah karakter, jangan juga gitu ya. Harus fokus nyari orang gitu. Bukan tapi ya mengubah sih, dibilang membangun gitu. Tapi itu penting, memang benar harus ada karakter dan harus berani untuk deketin orang, itu benar juga. Tapi jangan terlalu takut karena memang kalaupun memang belum bisa ya mulai dengan existing client dulu gitu. Existing client yang ada dijaga
Jadi kalau di salesman itu ada dua istilah nih, ada dua bagian, ada dua jenis lah. Sales yang tipenya tuh farming, ada sales yang tipenya hunting. Nah, kalau yang extrovert, nah, salesman yang tipenya extrovert itu biasanya dia klien tembak. Iya, hunting itu. Kalau extrovert hunting, jadi dia fokusnya tuh nyariin klien baru terus yang masuk. Nah, ada klien yang tugasnya tuh farming. Nah, farming itu justru yang jago malah salesman introvert. Jadi klien-klien udah masuk sekarang, farming lagi supaya jadi lead. Selesai mas. Nah, itu juga sales gitu. Itu juga membangun relasi. Jadi klien yang udah ada, yang ditarikin masuk sama si hunter tadi, ya dikelola oleh si salesman yang jadi farmer gitu. Dia nge-farm klien yang udah ada gitu. Nah, jadi nggak usah takut, kita harus terus-terusan fokus di klien baru, harus gitu. Loyal gitu ya. Yes. Dua-duanya penting. Jadi nggak satu kalau lebih dari yang lain. Dua-duanya dibutuhkan. Gitu. Ini tips bagus nih. Farming and hunting. Kadang farming itu secara jangka panjang malah lebih menguntungkan. Gitu. Soalnya farming itu lu cuma ngebangun kayak contohnya commission, lu portofolio lu sebagus mungkin dan membangun kayak lu dan skill lu memperbanyak lagi. Nah, nanti lu post aja, nanti muncul sendiri kok nanti klien lu langsung lu di DM dan semacamnya gitu. Iya. Ya ini diperlakukan dengan baik lah, jangan sampai kayak kan banyak tuh berita-berita yang misalnya komis terus kliennya dicuekin lah atau apalah, kan kesian gitu ya. Malah kabur gitu. Dan juga ini saran nih ya, dan dimana gue udah belajar dari banyak orang yang udah kerja di dunia profesional, jangan memasang harga kalian terlalu murah. Jangan. Itu salah banget bagi gue. Soalnya ini, kalau dipasang terlalu murah, kadang meremehkan skill lu sendiri gitu. Padahal lu gambarnya bagus gini, tapi kok masangnya murah gini? Salah lah. Apalagi itu dimana kembali ke commercial use dan semacamnya. Misal lu ada kayak commission jadikan iklan atau tempat-tempat diperjualkan lagi gitu. Nah, lu jangan sampai kayak gue kalau pasang harga begini nanti malah dia lari itu cara yang murah. Jangan, lu pasang yang sesuai dengan skill lu. Lu harus pintar mengatur kalimat dan kata-kata biar kalian itu mau dan tetap dengan harga yang lu pasang gitu. Atau enggak tidak jauh dari harga yang lu pasang seperti itu. Betul. Dan itu juga rusak harga pasar banget sih kalau pasang. Iya benar. Ya harus cek harga pasar sih, harus riset juga, harus tahu harga pasar. Banyak banget lihat, gua sebut aja grupnya kayak CCI atau semacam kayak voice actor. CCI, Commission Corner Indonesia, ya ampun. Di sini tempat sharing doang, Pak. Allah. Tapi ingat ya, jangan teman kalian di CCI kan aja. Ajak teman kalian di CIC buat Creative Indonesian Community buat kalian sharing art kalian di sini. Mungkin ada loh kalian biasa dapat klien di sini. Gua dapat info dari beberapa member ini dapat klien loh di sini. Gila. Serius. Tapi ya itu sih jangan pasang harga terlalu murah lah. Soalnya urusan harga pasar dan dimana kualitas kalian dianggap remeh gitu. Gambarnya cuma ini dong, pasarnya terlalu gini. Ya gambar itu nggak gampang coy. Ya susah sih. Menarik tapi. Nah, mungkin bagian ini yang paling penting. Opini Mas bagi soal freelancer, apakah benar bakal jadi salah satu main job yang bakal besar ke depannya ini, kayak di tahun depan atau di masa depan bakal lebih banyak freelancer daripada pekerja kantoran? Waduh. Sebetulnya sih dari dulu dan sampai sekarang juga nggak pernah berubah sih. Freelancer tetap banyak, pekerja kantoran juga banyak. Jadi dua-duanya tetap dibutuhkan sih. Gitu. Karena banyak jenis pekerjaan juga yang tidak bisa dilakukan dengan freelancer gitu. Misalnya katakanlah di perusahaan ada nama HRD, kan nggak ada freelancer HRD gitu kan. Gitu. Jadi ya tetap akan banyak aja yang ada freelancer. Jadi nggak usah khawatir gitu. Freelancer itu tetap akan bisa banyak jatah pie di pasar. Banyak jatah pie di pasar, nggak usah takut gitu. I see. Jadi nggak akan ada shifting
profesi antara freelance dengan pekerja konvensional ya? Nggak akan ada sih, selalu sama aja sih. Dua-duanya dibutuhkan soalnya. Di bagian kreatif dan semacam bagian marketing dan semacam itu. Iya. Susternya freelance gitu. Ya, soalnya kan kalau perusahaan juga pasti kan mereka juga kadang-kadang nyari pegawai yang bisa diikat dan loyal. Jadi pasti akan selalu juga akan ada permintaan dari pegawai kantoran. Jadi akan selalu ada yang minta juga. Jadi nggak akan ada shift yang terlalu besar sih menurut saya. At least nggak terlalu besar, tapi ada kayak kelebihan dikit. Soalnya aku rasa sedang jatuh cinta, sorry. Apa lu? bukan. Gua rasa ini loh. Sekarang pekerja kreatif lebih banyak malah daripada pekerja kantoran. Ku lihat-lihat gitu. Enggak juga sih, dan mungkin karena lu emang bubble lu adalah di dunia kreatif, jadi kelihatannya banyak. Tapi kalau misalnya lu emang bubble lu masih banyak di kerja konvensional, maka masih banyak. I see. Ya, oke, kita break dikit lah. Habis itu ntar terakhir ya mungkin kita kesimpulan dari podcast ini. Soalnya ya ini podcast hari ini literally serius semua ya. Serius banget. Kita nggak bisa ngasih joke di sini. Sesekali. Yoi, sekali serius kan. Oke, kita break dulu lah. Lagu terakhir bakal di play. Gue lupa set. Oh shit. Wanima, yaitu Tomoni. Kita enjoy dulu ya lagu terakhir ini. Oke. Dan stay tune di Talking Station bersama gua Dani dan co-host gua Dinui. Tumben lu. Dah, enjoy ya guys. Memang lagunya. Oke, kembali lagi Talking. Untung tadi gua lupa mute ya. Iya, tadi gua hampir nyanyi loh. Enak lagu salah satu lagu yang mau pengen gua cover sih. Tapi kembali lagi ke Talking Station bersama gua Dani dan host gua Dinui, yang akan membahas topik menarik yang akan menghibur kalian malam ini. Kayak gitu juga sih. Tapi ini kan kita udah belajar banyak soal freelance dan dunia kerja kreatif, dan dimana juga kayak memulai bisnis di streaming video atau entertainment media dan semacamnya. Nah, kita mungkin kasih kesimpulan buat para pendengar nih, apakah benar ini freelance bisa jadi penghasilan yang benar-benar menghidupkan kita ke depannya gitu, Mas Marco? Gimana tuh jadinya? Udah terlalu banyak. Iya, soalnya berat banget ya. Ini jujur ya, gue sendiri nggak pernah ngebahas hal-hal serius seperti ini. Soalnya jujur, gue orangnya goblok. Gue nggak terlalu pintar soal begini, tapi ya at least gue ngerti dikit dan belajar banyak soal gini. Tapi gue pengen tanya yang satu ini, yang paling penting lah. Apakah benar freelance ini benar-benar bakal jadi pekerjaan yang menghasilkan dan menghidupkan kita ke depannya? Itu tidak bisa dijawab, tapi tergantung kalian sih. Tapi yang bisa dibilang adalah jadi freelance itu tidak lebih buruk dari pegawai kantoran. Iya, sama-samanya buruknya, sama-sama buruknya. Kalian akan sama-sama capek, sama-sama punya tanggung jawab, sama-sama harus mengurus klien, dan sama-sama harus deliver pekerjaan. Yap, gitu. Tapi jujur lebih berat freelance bagiku, soalnya ya dimana apalagi lu nggak ada manajer atau semacamnya, lu yang gimana bakal ngomong sendiri sama klien lu harus setup deadline-nya, harus lu perhitungkan harganya yang pas gimana, klien lu budgetnya seperti ini. Kalau harus ngomong secara opini pribadi, ini subjektif ya, lagi-lagi ini disclaimer dulu, subjektif. Subjektif, biarpun saya juga di industri entertainment dan kerjanya juga mirip freelance, tapi secara subjektif saya bilang, ya iya benar sama kata Dani, bahwa jadi freelance tuh memang kadang lebih berat. Gitu. Jadi kalau memang kalian masih belum berani, bukan hal yang memalukan untuk tetap mulai bekerja di kantoran, lingkungan perkantoran gitu, di perusahaan gitu. Karena itu malah bisa membuat kalian mendapatkan pengalaman yang mungkin malah bisa membantu kalian nanti kalau setelah kantoran baru mau jadi freelance. Iya. Gitu. Soalnya jujur kalau freelance itu apalagi lu nggak kayak gue, kalau gue sih alhamdulillah ada manajer dan semacamnya. Tapi kalau lu mulai sendiri, ya good luck.
Ya, tapi bukan berarti nggak boleh loh mulai duluan. Oh iya, bukan berarti nggak boleh, emang bisa, semua orang bisa kok freelance. At least kalian ada tekad belajar gitu aja. Tapi kalau misalnya nanti bisa ada nanya nih, kan bingung nih pertama kali mulai, kliennya siapa kak gitu, nggak ada ya. Ya itu cara gampangnya adalah kerja dulu di kantor. Nanti begitu misalnya resign, ya itu kliennya comot-comotin lah jadi klien freelance-nya. Gitu, itu kasarannya lah ya. Gitu. Mungkin lu dapat kalian juga, saya udah resign di kantornya, tapi saya udah ada kerjaan seperti ini, apakah anda berminat jadi klien saya yang pertama? Macam gitu, nawarkan pekerjaan, itu yang dimana cara berburu. Nah kalau lu yang farming ya lu kayak kayak kasih portofolio lu ke orang-orang, kasih lihat ke publik, nanti tunggu aja klien lu masuk sendiri gitu. Ya betul. Wah gila, berat. Ini bener gitu mama. Ini kayak biasanya ngomongin apa sih? Kayak topiknya saya lihat apa? Jelasin topik kita biasa apa? Lihat di chatnya itu kayak bisa ada toxic relationship itu kayak kok dibanding sama yang hari ini kok kayaknya topik hari ini kayak salah tempat. Oh kalau yang kemarin soalnya beda, bukan talking session. Iya, tapi kita jujur kalau ngebawain topik itu pasti kita ngebacot banyak ya, Din? Pasti. Iya. Apalagi gua gitu. Tapi tuh hari ini gue diam banget. berat. Besok kalau bahas topik kayak gini nih, beneran diem nih. Ya, lo mau jadi host kah gitu? Silakan lu pikirin topik, cari ide, silakan. Gak apa-apa, saya punya banyak ide. Enggak lah, tapi gue malas ngomong doang. Gua save ya lu bilang ini ya. Tapi ya lumayan banyak belajar ya kita dari semua hal yang kita pelajari walaupun berat, dan gue masih belum bisa ambil, tapi gue berusaha mengerti. Tapi lu gimana, Din? Yang lu pelajarin dari semuanya apa? Terutama untuk yang pembayaran pajak sih ya, gue suka banget karena itu butuh banget sih orang-orang sih. Karena gue kan dulu kerja kantoran kan, jadi ya udah, kadang gaji gue dulu selalu net, jadi gue nggak pernah pusing mikirin kayak gitu-gituan. Sedangkan untuk orang-orang yang freelance atau notabene sendirian, itu kan penting banget untuk tahu ya masalah pajak itu penting banget menurut gue. Dan terutama juga membangun relasi, branding dan promosi itu juga hal yang sebenarnya juga vital juga untuk dipelajari. Silakan Din, silakan. Belum selesai loh. Ya, karena siapa lagi yang bisa memperkenalkan pekerjaan lo selain diri lo sendiri gitu loh. Kecuali kalau emang hoki banget, tiba-tiba ada orang yang super baik. Gue kerja lu ini ya, udah gue yang promote ya. Gratis ya, itu jarang banget. Apalagi yang orang yang dekat dan emang baik sama lu itu adalah public figure atau orang yang udah terkenal namanya, itu bayangin. Kemarin sama Okarin gitu. Gue nggak nolak sih coy. Iya kan lumayan. Cuma gue nggak peduli amat dramanya. Gue intinya butuh duit. Gue jujur kalau di pikiran gue duit doang. Kembali ke pembicaraan kemarin, apakah gue mata duitan? Yes. Tapi kalau ini ngomongin kayak relasi gitu ya, tapi kalau emang lu punya temen public figure ya, itu bakal mendongkrak nama lu baik gede banget sih. Kayak contohnya usahanya si temannya Alkarin tuh yang toko HP itu, dia cuma minta, tolong dong promote, udah promote, laku sekarang tokonya. Dan jujur pun gue sekarang pengen nyenggol suatu seseorang voice over di Indonesia loh. Gue pengen coba colek-colek di Moki, sumpah. Pengen gue. Dengan mau lu apain dan? Bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Mas, kenalin dong. Enggak. Tapi gue pengen kayak bakal aktif di Instagram dan mungkin post-post portfolio dan voice over gue di situ, dan mungkin ada waktu gue ke notice sama Binoki dan gue dipromosin dengan beberapa orang gitu. Alhamdulillah, aminin aja. Semoga lah. Ketik amin buat Dani. Tapi sekarang mah kalau platform banyak untuk orang-orang yang mau freelance dan semacamnya. Soalnya Instagram pun lu bisa dapat duit dari situ malah. Betul sekali. Pembahasan topik tuh. Platform yang bisa mendapatkan duit. Dan cara mengartikannya gimana? OnlyFans. Bukan. Bener. Platform itu hanya media, jadi jangan terlalu bergantung. Tetap aja yang mengendalikan akun di platformnya kita juga. Iya. Kalau OnlyFans,
Ada yang mau pick fit Dani? Ampun, tapi ya gila dulu Taylor dulu dan otakku masih panas sumpah. Pembahasan hari ini. Aduh, tapi oh iya, kalau yang misalnya orang-orang yang kayak brand ambassador gitu atau OnlyFans ya, kayak misalnya OnlyFans Twitch streamer itu hitungannya tuh freelance juga nggak ya? Itu kan pertanyaan terakhir nih. Hitungannya freelance sih. Freelance soalnya mereka yang ngatur sendiri sih, bagi gua rasa itu. I see. Soalnya gimana kalau kerjaan yang lu atur sendiri itu udah termasuk freelance sih bagi gua. Oke, iya. Lu kan apa Kecuali kayak orang oh iya lu bener kalau lu bener. Kayak gitu sih lu. Iya bener, kan emang bener masa? Itu salah tuh. Lu salah. Contoh lu sotoy. Tahu Anda? Aduh. Tapi mungkin ya kita belajar banyak lah dan kesimpulan hari ini Iya. pajak itu penting juga. Atau gini, kita sharing dikit. Mungkin bagi gue pengen tutup lagi nggak bisa dulu, masih banyak gue pengen gue racik lagi nih, pengen gue sukap lagi. Banyak orang nggak tahu lah, apalagi gue bayar pajak itu seperti apa sih dan gimana cara bayar pajak. Apalagi freelancer itu mau bayar pajak di mana? Mereka nggak tahu kan mau bayar pajaknya kemana. Ya di mana? Ya carilah di Google Maps. Gitu. Sama. Sistemnya gitu, mereka harus tulis apa dan semacamnya gitu. Apa mereka tentang ini duit nih udah pagi. Ya gitu kan. Iya, bikin NPWP dulu di kantor pajak. Cepet kok itu. Giliran sumpah ya, kantor pelayanan pemerintah tuh giliran bikin pajak cepet banget prosesnya. Duit coy. Iya, giliran ngelahan susah banget. Makanya kan gue bilang kalau duit pasti udah berat banget, soalnya harus penting. Duit itu penting cuy. Lu nggak bisa hidup tanpa duit. Ini kan kedengeran banget gue mata duitannya kayak gimana. Shit. Gitu. Ntar lu kayak pemerintah gitu. Ntar kenapa kayak kantor pajak itu giliran ngomongin duit cepet. Tuh. Gitu. Dan NPWP ya, kan bikin NPWP terus pelaporan pajak tiap tahun. Biasanya bulan Mei itu. Ntar lu datang ke kantor pajak, bikin laporan. Udah. Nah, ini gue bayangin kalau gue jadi prime minister atau kayak salah satu di pemerintah itu, gue jadi salah satunya, bayangin. Wah, korporat banget gue itu. Ya lu kayak EA nanti lo. EA kayak gimana? Apa? Oh, apa ini ya? Iya, apa jual beli banget gitu. Oh, lu mau ini, duit dulu dong sini. Iya. Money is not everything, but money is definitely something. Gue money is everything. Enggak lah, itu gue jahat banget, gue gak manusiawi banget kalau gue bilang itu. Tapi ya, ini happiness can be bought without you can buy happiness. Lu nggak bisa membeli kebahagiaan, tapi duit bisa memberi lu kebahagiaan itu. Gitu. Betul. Wise word dari Dani yang dimana orang yang tawa-tawa banget. Sumpah hari ini gue gak bisa kasih banget. Iya, biar cepat guys. Allah. Dani gue setuju sama lu karena gue gue setuju sama lu karena kalau lagi sedih dan punya banyak duit gue gak tahu fokus jadi. Ya bener kan. Aduh gue sedih beli pizza. Ya, beli makan bisa menurunkan kadar stres. Iya bener. Kadang kita udah berhenti dulu ngomongin kayak kadang ini loh, gue pengen ngebahas soal duit. Udah kemarin financial management. Itu kan financial management mengatur duit pak. Ini literally duitnya. Mungkin Mas Marco kalau lagi stres, kalau hubungan duit berhubungan kayak bakal beli apa kak kalau lagi stres? Apakah beli makanan atau mungkin hiburan atau semacamnya? Iya, lumayan. Kalau lagi stres itu nyemil sih. Jadi jangan salah, sebenarnya saya baru kepala 3 tapi kadar gulanya sudah cukup tinggi, kadar kolesterol juga sudah cukup tinggi. Jadi harus dijaga. Iya, dari gen juga sih gue rasa kalau itu, soalnya gue juga keturunan ibu bapak gue gula cuy, makanya gue takut jarang makan manis-manisan gue. Gula itu kan nggak cuma yang manis, nasi juga gula loh. Nah, karena gula itu dalam bahasa medisnya itu adalah karbohidrat. Ya intinya jaga ini porsi makan lah semacamnya, kebanyakan juga. Ya itu juga sih. Iya. Aku check up ya. Ini
Tuh, single. Apa? Saya single kok. Oh. Si Dino single juga kok, Mas. Mungkin minat. Saya juga single. Gue masih muda. Lah, sugar daddy. Matane. Sembarangan. Oh. Monggo kita resmikan, selamat ya. Dari tamu jadi jodoh ya. Wah, berawal dari podcast. Tapi ya oke, kita tutup podcast hari ini lah. Udah kebanyakan terlalu serius dan kita hiburan. Tapi jujur hari ini mengasih ilmu banget bagi gua, sumpah. Amin. Bukan amin sih, emang banyak ilmu. Sekarang gue banyak belajar dari podcast ini, yang dimana dunia entertainment gue pengen buat salah satu bisnis kayak entertainment semacam, tapi gue rasa kalau streaming dan platform streaming itu emang udah nggak laku sekarang, karena udah banyak ya ambasadornya, kayak agak susah. Jadi next time gue bakal bikin bisnis YouTuber, bukan. Aduh. Tapi ya, YouTubernya lo bisnisin deh. jadi marketing gitu ya, marketing agensi gitu ya. Bisa sih. Tapi lu Din belajar banyak soal pajak dan semacamnya. Apa lu udah ada berubah gitu perspektif lu di dunia freelance dan semacamnya? Bukan berubah sih, tapi lebih terbuka aja jadinya. Apa tuh terbuka? Perspektifnya dan. Iya. Buka tanah ya. Bukan. Ya Allah, kok garang banget ini hari ini. Gak kelihatan buka celana. Tapi thank you banget loh Mas Marco. Iya. Insight udah join ini. Buat berapa? Buat freelance. Berikan sesuatu yang berguna atau enggak? Enggak berguna, bukan enggak berguna. Ini berguna banget malah. Ini berguna banget soalnya kita banyak gak tahu soal pajak dan gimana kayak dunia berbisnis itu dan freelance itu gak tahu. Yep. Dan sekarang gue udah tahu juga, gue belajar dari ternyata itu dibilang farming, ternyata dibilang memburu seperti ini, kompleksnya seperti gue ngerti. Ya thank you Mas. Dan juga yang introvert juga ini yang paling penting ya bagi kalian yang introvert, dan gue yakin banyak orang di internet itu introvert kebanyakan. Jangan pernah takut buat berbisnis, apalagi freelance, kalian pasti bisa. Yang dimana caranya farming, yang dimana kalian harus tingkatkan skill kalian, perbagus portofolio kalian, dan usaha tingkatkan karakter kalian, building karakter kalian lagi, biar nggak usah bisa terbuka banget dan terlalu bersinar di luar ya. At least bisa ngomong dan berbincang baik dengan klien dan orang-orang di sekitar kalian gitu. Soalnya mungkin aja orang di sekitar kalian itu calon klien kalian di masa depan. Iya betul, klien harus dijaga dengan baik. Benar. Yep. Bukan berarti klien is a king, itu bukan berarti kita juga harus nurut terus diperbudak sama. Bukan kayak maaf. Ya kita harus berkomunikasi dengan baik dengan klien. Iya. At least bersikap dengan ramah dan masih sopan gitu. Sopan bukan dalam konteks kita membesar-besarkan dia, enggak. Intinya kita sopan dan respect sama customer kita gitu. Iya betul sih. Betul. Setuju. Oh ya, ngomong-ngomong soal freelance, boleh promosi dikit nggak nanti sebelum ditutup? Silakan. Boleh banget. Ini ada studio di atas nih, silakan mau promosi atau kayak studio sharing. Mas ada update soal studio Mas, silakan posting di situ. Oh itu ada ya studio sharing. Oh ya, dan nanti kalau misalnya ini kita post di sana deh. Ya, tapi ini kalian apa? Ini udah mau ditutup beneran? Silakan promosi dulu Mas, silakan. Oke. Nah jadi tadi kan Ponimo udah tutup nih ya. Ponimo tutup, tapi PT-nya masih jalan. Tapi sebenarnya di luar itu saya juga udah bikin studio baru lagi, perusahaan baru lagi di luar Ponimo. Itu mainly sekarang di comic production dan game production gitu. Nah, comic production ini webtoon. Sampai sekarang kita baru mulai 2 bulan lalu, jadi masih belum banyak proyeknya, masih baru 1 sebenarnya yang berjalan, tapi proyeknya cukup besar. Kalian di sini ada yang tahu Solo Leveling kan? Serius? Klien kita itu, partner kita itu adalah studionya Solo Leveling. Itu webtoon yang pengen gue baca banget itu. Serius, itu bagus banget webtoonnya. Gue bakal pecah Mas. Serius bakal pecah itu. Namanya itu, studionya namanya Vertu. Sebagai bukti aja. Batuk lu nggak pas banget, Din.
Oke, lanjut Mas. Ya, ya, itu namanya Vertu kan ya. Terus sebentar, ini share aja sekalian deh, biar jelas. Share dari HP, Discord. Soalnya Creative Indonesian Community Indonesian, Mas. Indonesian. Nama studio Vertu, kemudian mana ini? Oh, ini nih. Ya, silakan di post di studio share-nya aja. Udah aku kasih permission. Itu ada nanti itu. Nah, nanti kalau yang itu di studio sharing lah. Nanti kalau misalnya soal announcement resminya ya. Tapi ini gambarnya itu kalau kalian dilihat di bagian bawah covernya ada nama Vertu kan. Itu studio yang saya buat sama teman-teman. Wah, gila. Ini solo player. Ini judul barunya dari studionya Solo Leveling. Gitu. Dan jadi apakah ceritanya masih sama itu apa beda genre atau beda story? Ceritanya beda sih. Jadi intinya kita bakal mungkin menambah project lain, komik lain, which is komik lain dari studio lain di Korea, dan juga mungkin untuk solo live player ini juga mungkin akan ditambah jumlah deliver episode-nya cukup tinggi. Soalnya kita lagi ngincer deliver 12 episode ya bulannya. Jadi kita mungkin akan butuh artis-artis, line artis maupun colorist. Jadi kalau misalnya di sini yang dengerin ini udah ada yang minat, ya bisa langsung kirim atau drop message buat portofolio. Tapi nanti lebih detailnya bisa di-share di channel studio sharing ya kali ya. Gitu. Nah, apakah ada buat voice actor? Voice actor belum ada, tapi kalau voice actor nanti mungkin ada project lain, tapi bukan di Vertu, tapi di Pony mungkin ada sih. Karena mungkin lagi ada demand untuk dubbing anime kayaknya. Saya nanti kasih manajer saya. Desperate klien, Mas. Klien tuh. Yang game lagi mau tembusin satu project, tapi belum tentu berhasil, jadi belum berani untuk open information. Tapi mungkin kita bakal butuh 3D modelers. Intinya bakal 3D modelers tuh, Din. Enggak. Gue animator bukan modeler. Tapi intinya semua bakal update yang studio-studio kayak kemarin Lentera Nusantara dan juga nanti yang Ponimu atau apa studionya sekarang, Mas? Vertu bakal ada update di studio sharing. Nanti di post aja langsung di situ. Dan kayak job requirement atau job atau event-event dari studionya bakal ada update di situ kata studionya. Soalnya di Creative Indonesian Community ini targetnya memang buat platform studio-studio yang belum bisa banyak yang tahu ya, apalagi studio kreatif untuk sharing-sharing job juga. Iya, betul. Apa nanti ini ya kalau ada yang dibutuhkan nanti kita akan diskusi aja. Intinya tadi karena ini perusahaan jadi ya kita juga mungkin akan ada budget, jadi nggak akan bisa mungkin memenuhi semua permintaan harga dari freelance sih sebetulnya. Ya, jadi lagi-lagi yang kita offer biasanya kalau perusahaan adalah lebih ke arah ya pekerjaan pasti ada, kemudian ya kliennya bisa dapat klien yang terkenal misalnya seperti Solo Leveling gitu. Yang mungkin susah didekati oleh personal gitu intinya sih. Intinya kalau kalian udah ikut agensi atau suatu studio, kalian santai aja soalnya ada manajer di sana. Gua jujur seneng banget ada manajer. Gua tawar harga berapa ini ya. Gitu. Tapi ya gitu aja banyak lah. Ya, gitu promosinya paling sih itu studio baru yang dibuat oleh saya sama teman-teman sih. Nanti bakal ada update kok. Dan silakan aja Mas kalau ada info-info soal ya belakangan nanti yang ngomong ini. Kita tutup dulu lah podcast ini. Ya, terima kasih sudah join lah podcast hari ini lah. Dan banyak yang belajar soal freelance dan dunia pekerjaan dan berbisnis dan semacamnya gitu. Iya. Semoga kalian belajar banyak dari podcast ini dan mungkin next time hari Selasa topiknya apa ya, Din? Coba jelasin dulu, Din. Apa tuh topiknya? Emang itu udah ada topik pada Selasa? Kuliah, gebrek yang kuliahan. Oh, jadinya Selasa besok. Bilang dong. Hari Selasa. Jadi itu kontra. Iya, jadi kita bakal membahas tentang dunia perkuliahan. Iya. Jadi baik apa? Yang dimana apa nih? Yang dimana gua sama Dino bakal jadi pro kontra nih. Dino kan kuliah dulu baru kerja kan. Gua kerja dulu, mikir kuliah atau kagak. Nah, itu bakal kita bahas dan bakal jadi perdebatan hari Selasa nanti. Jadi kalian bakal denger gua ribut-ribut sama si Dino di hari Selasa. Seperti biasa. Paling nanti gue kayak betul. Tapi pasti muncul tapi nggak bisa gitu Dan. Langsung nggak bisa ngegas. Santai. Kita berdebat dengan keep it calm, keep it open mind gitu. Kayak seperti biasa dan berdebat dengan kebodohan.
Iya. The sadly thing is kita orangnya nggak pintar-pintar banget sih. Iya. Tapi ya itu adalah hiburan buat podcast kali ini atau talking session hari ini. Ya seperti biasa talking session pasti menghibur kalian lah. Seperti gue bilang, di mana talking session menghibur kalian di pembicaraan malam ini. Oke, gua Dani dan bos Dan gua. saya Dinui. Kita sign out dulu guys. Sampai jumpa dan buat lagu penutup hari ini, Love Train by OJs, lagu favorit gua karena ini lagunya salah satu stand favorit gua di JoJo. Devosi. Dari dulu ya guys. Follow-nya dulu. Oke. Thank you guys. Sampai jumpa hari Selasa nanti. Bye-bye. Bye bye. Thank you sudah datang.